Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4201 sampai dengan bab 4225 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4201 meja depan tampak menghina dan berkata, "Tuan, kami adalah perusahaan besar di sini, dan kami memperhatikan untuk bersikap beradab dan sopan. Jika kamu ingin datang kepada kami untuk membuat masalah, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya?" Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan juga datang dengan tatapan dingin. Harvey York melihat Rolex di pergelangan tangannya dan berkata ringan, "Masih ada 2 menit. Andrea Zamora mencibir, "Oke, Harvey York, jangan berpura-pura. Kamu menyuruh Nona Jonir untuk turun. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan putra tertua keluarga Jonir dan putra tertua keluarga Hoffman, tidak memiliki kualifikasi, apakah Anda mengerti?" Bibi Zamora juga melihat melalui sikap Harvey York dan mencibir lagi dan lagi, "Harvey York, untuk terlihat bagus di depan kami, kamu hanya berbicara omong kosong. Apakah kamu benar-benar mengerti konsekuensi dari melakukan ini? Jika Nona Jonir ingin menyelesaikan masalah dengan Anda mungkin akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Saya mendesak Anda, cepat dan menyingkir, jangan malu. Juga, jika Nona Jonir meninggalkan kesan buruk pada kami karena hubungan Anda, kemungkinan itu akan melibatkan kami. Kami masih harus penghasilan bulanan 200.000 yuan. Karena kamu merusak perbuatan baik kami, bagaimana kamu akan bertanggung jawab?" Jelas, Bibi Zamora yakin Harvey York ada di sini untuk memeluk paha mereka. Sekarang tujuannya telah hancur, saya hanya akan berpura-pura menjadi seseorang yang tidak mungkin muncul. Hanya dapat dikatakan bahwa menantu laki-laki yang datang ke pintu benar-benar berani menyombongkan diri. Kehidupan yang buruk, benar-benar tidak takut mati. 1 menit lagi. Harvey York berbicara dengan ringan. "Jika saya jadi Anda, saya akan membuat panggilan ini. Karena saya membuat kesalahan, saya akan dimarahi paling banyak. Tetapi jika saya benar-benar mengenal Daniela Joyner, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya?" Melihat Harvey York dengan gerakan percaya diri, meja depan tertegun sejenak, dan akhirnya membuat panggilan telepon dengan gigi terkatup. "Harvey York, kamu benar-benar cukup." Bibi Zamora sangat marah sehingga dia merasa Harvey York mencuri perhatian mereka. "Apakah kamu melakukan ini menarik? Memalukan. Aku memerintahkanmu untuk segera pergi dari sini. Kalau tidak, ding." Pada saat ini, lift presiden tiba-tiba berdering, dan kemudian saya melihat Anda ke pintu lift terbuka. Segera setelah itu, beberapa pria dan wanita muncul, dan Daniela Joyner adalah orang yang berjalan di garis depan. Pada saat ini, dia mengenakan gaun hitam kecil Givenchy, dan seluruh orang itu modis dan mampu. Bibi Zamora dan Andrea Zamora menyapa mereka dengan senyum di wajah mereka, mengangguk, dan berkata, "Tuan Jonir." Daniela Joyner tidak repot-repot memperhatikan orang-orang ini, tetapi dengan cepat berjalan ke sisi Harvey York, dan kemudian terbang over, "Harvey York, maafkan aku terlambat. Kamu benar-benar, kenapa kamu tidak meneleponku langsung? Aku pasti akan menemuimu di gerbang dan membukakan pintu untukmu." Bibi Zamora dan Andrea Zamora secara bersamaan untuk sesaat, wajahnya lesu. Harvey York benar-benar mengenal Daniela Joyner. Dan sepertinya statusnya lebih tinggi darinya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Harvey York menantu dari rumah ke rumah? Dari mana dia mendapatkan kemampuan ini? Harvey York memandang Daniela Joyner dengan senyum tipis dan berkata, "Ya, tampaknya emosimu telah meningkat pesat, dan kepalamu tidak sakit lagi. Saya pikir Anda, Nona Jonir, akan marah. Ini sangat berguna." Daniela Joyner hampir mencari pisau, lalu dia melirik Andrea Zamora, tersenyum dan berkata, "Harvey York, ini kerabat yang ingin Anda masukkan. Sejujurnya, menurut standar ini, perusahaan kami biasanya mustahil untuk." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4202. Setelah mendengar kata-kata Daniela Joyner, ekspresi Bibi Zamora tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kali ini benar-benar Harvey York yang berhasil melewati pintu belakang. Artinya, tanpa Harvey York, putrinya tidak akan bisa masuk ke dalam drama Jonir sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Bibi Zamora sangat malu sebelumnya, dan sekarang dia sangat malu. Dan Andrea Zamora sama sekali tidak ingin didatangkan oleh Harvey York. Bagaimana saya bisa pergi ke keluarga Mandy Zimmer untuk membual karena dibantu oleh menantu yang saya benci? Kemarin, saya berpura-pura berada di depan keluarga Mandy Zimmer, belum lagi betapa serunya. Bagaimana Anda bisa meledakkannya sekali? Memikirkan hal ini,
Andrea Zamora berkata dengan wajah enggan, Tuan Jonir, manajer personalia Anda menelepon saya secara pribadi. Bukankah itu karena kamu menghargai penampilan, temperamen, dan bakatku? Bagaimana mungkin karena aku pergi? Pintu belakang menantu ini dari pintu ke pintu. Setelah mengatakan ini, Andrea Zamora meremas tampilan masyarakat kelas atas yang mengaku dirinya sendiri. Melihat tindakannya, beberapa meja depan dan penjaga keamanan saling memandang dengan malu di wajah mereka. Semua orang bertanya-tanya apakah Andrea Zamora ini terlalu percaya diri. Harvey York memandang Andrea Zamora, tersenyum, dan berkata ringan, Daniela Joyner, karena dia tidak ingin melewati pintu belakang menantu saya dari pintu ke pintu. Kalau begitu beri dia kesempatan untuk mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah berbicara, Harvey York berkata dia berjalan ke lift dengan tangan di punggungnya. Daniela Joyner tertegun sejenak, dan kemudian dia berkata dengan ringan kepada manajer Wu, sejak Tuan Muda York memesan ini, Nona Zamora sangat cantik dan cakap. Kita harus merekrutnya sesuai dengan prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan. Kesempatan untuk membuktikan diri, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk bersyafaat. Setelah mendengar ini, manajer Wu melangkah maju dan berkata dengan ringan, Halo, Nona Zamora, yang cantik, temperamental, dan cakap. Anda adalah lulusan sarjana 985 dan 211. Anda baru saja lulus dari perguruan tinggi dan tidak memenuhi persyaratan kami. Persyaratan, maaf, sesuai dengan proses, Anda tidak dapat dipekerjakan. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Di depan Bibi Zamora dan Andrea Zamora, manajer merobek kontrak perekrutan yang telah lama sekali dengan suara, air mata. Bibi Zamora dan Andrea Zamora tercengang pada saat yang sama. Di saat berikutnya, keduanya berwajah pucat, menyesali bahwa mereka ingin menabrak dinding. Jika tidak, aku mengejek Harvey York lagi dan ingin menamparkan wajah Harvey York lagi dan lagi, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini. Berpikir bahwa pekerjaannya dengan gaji tahunan 1 juta hilang, Andrea Zamora tidak bisa melanjutkan. Dalam satu napas, dan saat berikutnya dia memutar matanya dan pingsan 20. Cepat telepon 120. Bibi Zamora tampak bingung, tapi dia sendiri enggan menelepon, jadi dia berteriak. York, ini belum berakhir. Harvey York, yang masuk ke kantor presiden, tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Di kantor di lantai atas Jonir's Antik, ada sofa antik yang sangat indah, banyak yang terbuat dari gaharu. Ada juga rak buku yang diletakkan di sekitarnya, baik barang antik atau porselen, atau ornamen batu giok dan perhiasan berkualitas tinggi, yang masing-masing sangat berharga. Di belakang meja besar, ada beberapa karya asli gantung Tang Yin. Ini benar-benar berbeda dari barang jalanan yang Bitor Zuazo tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Melihat apresiasi Harvey York atas seleranya sendiri, Daniela Joyner tersenyum dan berkata, Harvey York, apakah Anda ingin sesuatu minum? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4203 Harvey York berbalik ketika dia mendengar kata-kata itu dan memandang Daniela Joyner dari atas ke bawah. Harus saya akui bahwa wanita ini jauh lebih dewasa dan stabil daripada ketika dia di rumah. Meskipun dia masih muda dan gadis cantik yang tak terkalahkan, masalahnya adalah dia memiliki temperamen yang lebih terampil, dan dia tidak akan bergerak dengan santai. Harvey York melihatnya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, saya akan melihat situasi Anda. Aku akan pergi ke toko setelah aku menyelesaikannya. Mendengar kata-kata Harvey York, Daniela Joyner sangat marah sehingga dia hampir menggigitnya hingga berkeping-keping. Sebuah mulut penuh gigi. Wanita tua itu akhirnya berpura-pura lembut dan berbudi luhur, tetapi kamu pencuri kecil tidak dapat menikmati kelembutan wanita tua itu. Wanita tua itu benar-benar mengedipkan mata pada pria buta itu. Tapi segera, Daniela Joyner menahan amarah di hatinya, perlahan melepas jaketnya, lalu membuka dua kancing di dadanya di depan Harvey York. Kemudian dia menunjuk ke garis karir yang menjanjikan dan berkata, ketika saya berlatih seni bela diri pagi ini, ada sesuatu yang salah di sini, dan saya hampir mati. Lihat itu. Sambil berbicara, Daniela Joyner juga sengaja membuat skala besar. Bukan benjolan kecil. Harvey York tidak bisa berkata-kata dan berkata, Anda tidak perlu melepas pakaian Anda dan membuka kancing-kancing Anda. Aku sudah lama terlihat oleh bawahanmu, dan kita tidak bisa mencuci mereka jika kita melompat ke Sungai Kuning. Apa yang kamu takutkan? Daniela Joyner menyenandungkan suara. Apakah kamu juga takut? Kamu bilang kalau aku berteriak tidak senonoh sekarang, apakah 108 penjaga keamananku akan memukulmu? Wajah Harvey York penuh dengan garis-garis hitam, apakah Anda masih ingin saya tunjukkan? Lihat, jangan bicara omong kosong jika kamu mau, berpakaianlah, dan lakukan dengan baik. Aku akan memberimu 3 detik, terus seperti ini dan aku akan pergi. Melihat Harvey York sedikit marah, Daniela Joyner buru-buru berkata, oke, aku tidak akan membuat masalah, tapi aku tidak suka memakai mantel, jadi bantu aku seperti ini. Ayo kita lihat. Harvey York terdiam,
dan pada akhirnya dia hanya bisa mengikuti Danila Joyner, lalu memberi isyarat padanya untuk mengulurkan tangan kanannya. Kemudian Harvey York mengulurkan dua jari dan meletakkannya di gerbang vena Danila Joyner. Tempat di mana Anda menyentuhnya halus dan halus. Jika seperti Sweet Jade, biarkan hati Anda sedikit bergoyang. Harvey York menarik napas, menenangkan riak di hatinya, dan kemudian dengan hati-hati merasakannya. Setelah beberapa saat, Harvey York menarik kembali jari-jarinya dan mengerutkan kening. Apakah kamu minum tadi malam? Bagaimana kamu tahu? Danila Joyner mengangguk dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kakek saya sudah kembali normal sekarang, dan saya dalam suasana hati yang baik, jadi saya membuka sebotol Lafite yang berusia 82 tahun dan menyesapnya. Tapi apakah ini ada hubungannya dengan latihan? Harvey York berkata dengan ringan, saya baru saja membantu Anda. Jika Anda telah mengatasi sakit kepala karena latihan, Anda akan dapat membantu Anda mengatasi standar, tetapi Anda belum menangani dasar-dasarnya. Jadi, ketika Anda menemukan alkohol, itu akan memicu gejala Anda. Dan kamu sangat ingin sukses, dan kamu menghadapi terlalu banyak masalah. Kamu terlalu gugup, jadi kamu hampir kehilangan akal. Situasi Anda harus ditangani sesegera mungkin. Jika tidak, lain kali Anda mengalami kecelakaan, Anda tidak hanya akan kehilangan akal sehat, tetapi juga kehilangan anggota tubuh Anda dan menjadi orang yang vegetatif. Berbaringlah di ranjang rumah sakit. Danila Joyner mengambil napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, dan saat berikutnya, dia langsung menopang meja kopi dan memiringkan pantatnya ke atas. Yah, itu sangat besar. Ini adalah tipe yang cocok untuk melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Oke, Harvey York, berhenti bicara terlalu banyak. Ketika Harvey York mengeluh dalam hatinya, nada Danila Joyner penuh dengan air mata. Saya tidak ingin berada dalam keadaan vegetatif, saya lebih baik mati daripada berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4204 ada garis hitam di dahi Harvey York, bisakah kamu berbicara dengan baik, apa maksudmu dengan melakukan cemberut ini? Apakah aku orang seperti itu? Harvey York, tidakkah kamu mencoba membantuku sembuh? Benarkah? Danila Joyner menjelaskan dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Bukankah aku mengambil inisiatif untuk berpose dan membiarkanmu datang sesukamu? Ngomong-ngomong, selama kamu bisa menyembuhkanku, kamu bisa memukulku. Sesukamu, semakin berat badanmu, semakin aku menyukainya. Kamu, bukankah ada kecenderungan untuk menjadi masokis? Harvey York tampak curiga, tapi mau tak mau dia memukulnya dengan pop. Siapa yang memberitahumu bahwa aku perlu membantumu menghadapinya seperti ini? Terakhir kali adalah untuk membantumu menenangkan darah dan meredakan sakit kepalamu. Kali ini, Anda harus menyelesaikan masalah Anda sepenuhnya, dan menanganinya dari akar latihan Anda. Saya ingin Anda memberitahu saya keterampilan seni bela diri Anda, dan saya akan melihat apa masalahnya. Danila Joyner tersipu langsung ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Dia dengan cepat menarik pinggangnya, lalu dengan gemetar, dia mengeluarkan sebuah buku kuno dengan sampul kuning dari laci dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York melirik sebentar, dan kata-kata Wing Chun tertulis di atasnya. Sebagai salah satu seni bela diri batin, Wing Chun sangat cocok untuk berlatih perempuan. Namun, hal ini pada dasarnya adalah biografi rahasia dari 5 kuil Tao di Tanah Suci Seni Bela Diri, dan salah satu yang Danila yang dikeluarkan Joyner adalah sebuah fragmen. Itu karena latihan Wing Chun-nya yang tidak lengkap sehingga dia mendapat masalah. Harvey York mengerutkan kening dan meliriknya, lalu mengisi beberapa bagian yang tidak lengkap. Setelah menyelesaikan ini, Harvey York melemparkan potongan-potongan itu ke Danila Joyner dan berkata, Oke, memo Anda hanya paruh pertama Wing Chun, jadi saya hanya mengisi paruh pertama untuk Anda bisa mengikuti yang di atas. Keberuntungan akan baik-baik saja. Adapun paruh kedua buku ini, Anda dapat menemukan kesempatan untuk menyembah diri sendiri di bawah 5 gerbang kuil Tao. Jika saya memberikannya kepada Anda, saya khawatir 5 tuan akan datang langsung kepada saya untuk menyelesaikan akun. Oh, begitu. Danila Joyner dengan bersemangat membuka fragmen Harvey York yang direvisi, dan kemudian mulai menghembuskan napas di depannya. Setengah jam kemudian, Danila Joyner merasa seluruh tubuhnya sangat rileks, bukan hanya dia tidak marah, tetapi seluruh tubuhnya bersemangat tinggi. Jika Harvey York seperti ini, dia merasa bahwa dia bisa merobohkan perusahaan bala bantuan dengan satu tendangan. Melihat ekspresi Danila Joyner, Harvey York tahu bahwa dia telah pulih baik, dan segera tersenyum dan berkata, Oke, di bulan depan, saya akan berhenti minum dan pergi mencari sup ginseng, mengisi ulang ki. Saya akan pergi jika tidak ada yang harus saya lakukan. Terima kasih, Tuan. Tanda seru petik 2. Danila Joyner membuka mulutnya dengan lembut, rela. Jika Tuan memiliki perintah di masa depan, dia harus dan gadis kecil itu harus keluar semua. Harvey York hendak menggoda Danila Joyner untuk beberapa kata lagi, ketika dia melihat pintu diketuk. Segera, pasangan muda muncul. Pria itu mengenakan haut kucur Zekna, dan wanita itu mengenakan Givenchy. Keduanya tampak anggun dan anggun. Pada saat ini, pria itu berkata dengan cemas, Danila Joyner,
Anda mengatakan bahwa Tuan yang memecahkan masalah untuk Jonir tua akan datang kepada Anda hari ini, bagaimana dengan orang itu sekarang? Dan Anda tidak mengatakan bahwa Master dapat membantu Anda memecahkan masalah. Apakah ada masalah? Wanita cantik itu juga bertanya, sudahkah Anda menyelesaikannya? Tuan Luo, Nyonya Luo, terima kasih atas perhatian Anda. Danila Joyner tersenyum manis. Masalah saya telah diselesaikan sepenuhnya, dan saya tidak akan diganggu lagi di masa depan. Saat berbicara, dia mengeluarkan karung pasir langsung dari dalam dan meninjunya, membuat Harvey York terdiam. Tidak bisakah kita memiliki sedikit keindahan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4205, Danila Joyner, selamat. Sepertinya kamu benar-benar tidak berbohong kepada kami. Ayo, beritahu kami dengan cepat, di mana tuannya? Cepat dan biarkan dia membantu kita melihat. Tuan Luo tampak cemas saat ini. Kami telah melihat banyak dokter terkenal di dalam dan luar negeri untuk penyakit ini, dan bahkan pemain nasional, Tuan Oscar Armstrong, telah melihatnya untuk kami. Pria tua itu berkata bahwa ini bukan penyakit, tetapi kejahatan. Hanya Master yang bisa menanganinya. Tapi kami telah mencari Master yang tak terhitung jumlahnya dan belum bisa menyelesaikannya. Singkatnya, Danila Joyner, selama kamu bisa membiarkan tuannya mengambil tindakan, semuanya mudah dikatakan. Nyonya Luo juga menghela nafas dan berkata, Danila Joyner, terserah kamu apakah kakakku bisa melakukan ini atau tidak. Saya pasti akan pergi ke keluarga atas untuk membantu Anda menemukan seorang suami yang dapat menolak pemukulan. Harvey York di samping memiliki warna hitam di dahinya. Lebih banyak garis. Suami yang memukul. Apa maksudmu? Melihat ekspresi Harvey York, Danila Joyner juga sangat malu. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, Tuan Luo, tuannya jauh dan dekat. Harvey York, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Tuan Luo, Santiago Luo. Yang ini Nyonya Luo, Devora Oliveira. Luo selalu menjadi pewaris keluarga Luo dunia tersembunyi. Keluarga Luo dunia tersembunyi, seperti keluarga Jonir dunia tersembunyi kami, adalah salah satu keluarga dunia tersembunyi yang telah diturunkan dari ibu kota kuno 6 dinasti selama bertahun-tahun. Keluarga Luo telah melakukan bisnis bank sejak zaman kuno. Sekarang bank terbesar di daerah Jinling, Bank Jinling, keluarga Luo adalah pemegang saham pengendali terbesar di belakang layar. Tuan Luo dan Nyonya Luo telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Mereka telah mencari perawatan medis selama bertahun-tahun, jadi mereka ingin menemukan cara untuk menyelamatkan mereka dari Feng Shui. Mereka mendengar tentang kakek, jadi mereka ingin mencobanya. Keluarga Jonir dan keluarga Luo kami memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka sangat tidak sabar, jadi saya tahu Anda akan datang, jadi saya akan membiarkan mereka datang dan melihat. Danila Joyner mengatakan ini, sedikit bersalah. Harvey York, aku tahu kamu tidak akan suka jika kamu membuat keputusan sendiri seperti ini, tapi aku sangat berharap kamu bisa membantu Tuan Luo dan yang lainnya. Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, aku mengerti. Dia menyipitkan mata ke Santiago Luo. Jika dia ingat dengan benar, alasan mengapa cabang ke-9 Mendy Zimmer memutuskan rantai modal adalah karena keluarga Jin di Mordu memulihkan dana dan membuang banyak utang macet. Alasan lainnya adalah perpanjangan pinjaman Bank Jinling tidak mengikuti. Karena itu, cabang ke-9 berada di ambang kebangkrutan. Pada saat ini, Danila Joyner telah memperkenalkan Santiago Luo dan istrinya dengan sangat antusias. Tuan Luo, Nyonya Luo, ini adalah Tuan yang menyelamatkan Daniel Oval dan kakek saya, Harvey York. Halo, 2. Harvey York memberi Danila Joyner wajah sangat banyak, dan sekarang dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Santiago Luo dan istrinya segera mengerutkan kening, tampak sedikit jelek. Telapak tangan kedua sisi dipisahkan. Apakah ini Tuan yang kamu bicarakan? Santiago Luo tidak mempercayai Danila Joyner, tetapi merasa bahwa para ahli Feng Shui semuanya adalah orang tua dengan gaya abadi, bukan? Harvey York terlihat terlalu muda. Pada usia ini, jika dia menjadi pembohong, orang mungkin tidak percaya, bukan? Sama seperti dia, level tinggi apa yang bisa dia miliki? Saya khawatir dia bahkan tidak tahu cara menulis Feng Shui, kan? Devora Oliveira sedikit mengernyit saat ini, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya jelas curiga. Segera, Santiago Luo berkata tanpa basa-basi, apakah Anda seorang ahli Feng Shui? Mendengar ketidaksopanan pihak lain, Harvey York tidak terbiasa dengan pihak lain, tetapi berkata dengan ringan, itu bukan master, saya tahu sedikit. Tidak ada sertifikat kualifikasi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4206 mendengar kata-kata Harvey York, Santiago Luo langsung menjadi marah. Dia merasa Danila Joyner pasti tertipu oleh pembohong kecil ini. Seseorang tanpa sertifikat berani menyebut dirinya Master Feng Shui. Apa lelucon? Orang seperti itu bukanlah pembohong, atau pesulap. Devora Oliveira tanpa sadar bertanya, apakah Anda seorang mahasiswa Universitas Royal Yin Yang? Harvey York berkata dengan santai, tidak, saya mempelajari ekskavator di Lansiang, dan teknologinya masih sangat bagus, sejenis dengan sertifikat. Ini bukan omong kosong. Benarkan.
Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Santiago Luo menjadi dingin. Apakah kamu tidak tahu bahwa setiap baris seperti gunung? Seorang pria yang mengendarai ekskavator belajar melihat Feng Shui. Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu tidak tahu posisi Feng Shui di musim panas besar kita? Apakah kamu tidak takut ditampar sampai mati oleh kami? Ekspresi Danila Joyner segera berubah ketika dia mendengar kata-kata Santiago Luo, dan dia tahu itu akan terjadi. Saat ini dia buru-buru berbisik, "Kakak Luo, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Dengan persahabatan antara dua keluarga kita, bisakah aku berbohong padamu tentang masalah penting seperti itu?" "Aku tidak bodoh. Kamu tidak berbohong padaku." Santiago Luo tampak dingin. "Perhatikan baik-baik, ini adalah anak laki-laki berbulu yang bahkan tidak tahu cara menulis Feng Shui, bagaimana kamu bisa membuat kami percaya padanya? Pembohong ini, kami bahkan tidak menghadiri konferensi investasi Bang Jinling. Apakah kamu bertemu dengan pria seperti itu?" Nada suara Devora Oliveira juga penuh dengan celaan. "Danila Joyner, kamu benar-benar ceroboh. Jika sebelumnya, dalam hal hubungan antara dua keluarga, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tapi masalahnya, Danila Joyner meniup Harvey York ke tempat ajaib sebelumnya. Santiago Luo dan Devora Oliveira hampir mengira mereka diselamatkan. Hanya saja semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan, dan semakin marah saat ini. Luo selalu. Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikan Danila Joyner, lalu memandang Santiago Luo dengan ringan. "Karena kamu sering bangun di tengah malam, kamu hanya bisa istirahat cukup dengan tidur siang setiap hari, tapi bahkan jadi, selama malam tenang, Anda akan merasakan jantung berdebar. Dan setiap kali Anda memasuki tempat suci Buddha, Anda merasa takut. Ketika orang lain masuk, mereka akan mengunjungi Buddha, tetapi ketika Anda masuk, itu seperti memukul setan." Danila Joyner sedikit terkejut. Santiago Luo dan Devora Oliveira tercengang. "Bagaimana? Bagaimana Anda tahu?" Harvey York melirik Devora Oliveira, menghela nafas, dan berkata, "Mrs. Luo, kamu seharusnya hamil sekali sebelumnya, tetapi karena kamu tidak merawatnya dengan baik, anak itu menjadi biokimia. Titik 2. Tapi Anda sering berhalusinasi dan bermimpi bahwa anak Anda akan datang menjemput Anda. Kamu, tanyakan mengapa kamu meninggalkannya. Jadi kamu sering menangis di tengah malam, tetapi kamu takut suamimu akan khawatir, jadi kamu hanya menggigit selimut dan menangis diam-diam." Santiago Luo dan istrinya tercengang, ekspresi mereka hampir menegang. Harvey York tidak perlu melakukan apapun untuk mengatakan itu semua. "Mungkinkah orang ini benar-benar ahli Feng Shui? Jika saya menebak dengan benar, Anda pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Infertilitas, dan semua hasil tesnya normal dalam segala hal. Tapi tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat memiliki anak. Di antara mereka, Anda tidak, saya punya masalah dengan tubuh saya. Hanya saja masalah jantung. Masalah jantung masih membutuhkan dokter. Tidak sulit untuk menyelesaikannya. Sayang sekali aku meninggal." Harvey York tidak repot-repot memperhatikan kerumunan dan berbalik untuk pergi. Bab 4207, ini. Tuan. Santiago Luo kembali sadar saat ini, dan setelah melolong, dia pergi mengejar Harvey York kembali. Pada saat ini, Devora Oliveira juga memiliki ekspresi bangun dari mimpi besar, dan dengan cepat diusir. Sayang sekali Harvey York tidak repot-repot memperhatikan mereka sama sekali, langsung masuk ke dalam lift, dan menghilang ke keramaian. Santiago Luo dan istrinya sedang terburu-buru dan hendak menelepon dan meminta bawahannya untuk menemukan Harvey York. Tapi Danila Joyner, yang mengejarnya, membanting ponsel Santiago Luo ke tanah. "Saudara Luo, kamu akan membuat kesalahan lagi dan lagi." Dia mengingatkan. Harvey York marah sekarang, konsekuensinya agak serius, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mengejar? Jika dia tidak dengan sukarela membantumu, apakah kamu masih bisa memaksanya? Santiago Luo berkeringat banyak. Danila Joyner, kita yang salah, kita punya mata dan tidak tahu Gunung Tai. Mata kita yang tumbuh di atas kepala kita, dan kita tidak bisa melihat orang baik. Tapi tolong, jaga kami selama bertahun-tahun tanpa masa depan. Demi itu, cepat hubungi kami dan bicarakan baik-baik. Uang jelas bukan masalah. Berapa banyak yang dibutuhkan? Tolong juga minta Master York melakukannya. Ya, tolong bantu kami. Tanda seru petik 2. Kali ini, Devora Oliveira juga terlihat kesal. Danila Joyner, jika Anda memberi kami alamatnya, kami akan memeriksa pondok itu. Ayo pelan-pelan dulu, percuma mengejarnya, mungkin malah akan membuatnya semakin marah. Danila Joyner sedikit mengernyit setelah memikirkannya. Aku akan meneleponnya nanti. Pada saat yang sama, Bang Jinling terletak di pintu masuk lobi kantor utama di sisi Sungai Qinhuai. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, tetapi berjalan ke lobi bank dengan wajah dingin. Harvey York yang sedang melintas dengan taksi kebetulan menangkap sosok Mandy Zimmer. Dia ingat masalah rantai modal Mandy Zimmer, buru-buru meminta pengemudi untuk berhenti, dan kemudian dengan cepat mengikuti. Harvey York baru saja berjalan ke pintu masuk lobi ketika ponselnya berdering.
Dia menghubungkannya sesuka hati, dan suara Daniela Joyner datang dari sisi yang berlawanan. Harvey York, aku minta maaf barusan. Kakak Luo, mereka menyadari kesalahan mereka dan ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Bisakah Anda memberi saya pelayan ini akan memberi mereka kesempatan? Paling-paling, aku akan memberimu pijatan dengan pakaian pelayan. Harvey York tercengang, membayangkan pemandangan itu dan tersenyum, dan berkata, pengorbanan begitu besar. Manfaat apa yang dijanjikan Santiago Luo kepada Anda? Benarkah? Daniela Joyner berkata tanpa malu-malu, Harvey York, kakak Luo benar-benar orang yang baik. Keluarga mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga kami, dan dia tidak dapat memiliki anak, yang merupakan rasa sakit di hatinya. Dan rakyatnya sangat tergila-gila dan tidak ingin meninggalkan Sister Lin demi mewarisi keluarga, jadi beri dia kesempatan. Mendengar ini, Harvey York agak memahami perilaku Santiago Luo. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke lobi di depannya, dan berkata dengan ringan, oke, saya kebetulan melakukan bisnis di lobi kantor pusat Bank Jinling. Biarkan dia datang padaku. Jika ada kesempatan, aku akan membantunya melihatnya. Oke. Daniela Joyner dengan cepat menambahkan sebuah kalimat. Dia akan sampai di sana dalam 10 menit. Setelah menutup telepon, Harvey York meletakkan telepon, lalu melirik ke lobi, dan melihat Mandy Zimmer menghilang ke area kredit. Segera setelah itu, dia berjalan ke kantor manajer, dan kata-kata Zuazo Jerman tertulis di pintu kantor. Harvey York takut Mandy Zimmer akan menderita, jadi dia buru-buru mengikuti. Manajer Zuazo, keluarga Zimmer kami memiliki pinjaman 2 miliar, tolong bantu saya dan selesaikan formalitasnya. Di kantor, Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat menyapa seorang pria paruh baya pendek di seberangnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4208, karena pinjaman tidak berlanjut, cabang ke-9 kami belum membayar upah selama 2 bulan. Sekarang para karyawan sangat emosional, dan produksi pabrik terhenti. Jika Anda tidak membantu, perusahaan kami benar-benar akan bangkrut. Omong-omong, Mandy Zimmer dengan hati-hati menyerahkan sebatang rokok dan berkata dengan tulus, Manajer Zuazo, ini bukan pertama kalinya Anda dan rokok ke-9 kami bekerja sama. Lagi pula, Anda harus mengetahui kekuatan kami, di belakang kami adalah keluarga Jin, salah satu dari 10 keluarga teratas. Selama Anda bersedia membantu, kami pasti akan membalas Anda, Manajer Zuazo. Zuazo Jerman memandang Mandy Zimmer dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, berkata dengan acuh tak acuh, Mes. Zimmer, saya sudah mengatakannya. Perusahaan ke-9 Anda dari keluarga Zimmer tidak memiliki uang sama sekali, dan tidak ada cara untuk lulus penilaian risiko kami. Risiko pekerjaan dan pelanggaran etika profesional, dan Anda akan membantu Anda menyetujui dan menyetujuinya dengan melanggar peraturan. Jadi, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan perpanjangan pinjaman ini dari bank kami. Tapi, bukan berarti saya tidak memberi Anda kesempatan. Sambil berbicara, Zuazo Jerman mengeluarkan sebuah kontrak yang telah disiapkan untuk waktu yang lama, dan membantingnya di atas meja dengan pop. Namun, Manuel Quesada dari desa Tianmen di Barat Daya dapat meminjamkan Anda uang. Ini adalah kontrak pinjaman 2 miliar yuan. Selama Anda menandatanganinya, itu akan berlaku. Anda dapat mengambil uang itu kapan saja. Tapi Tuan Muda Quesada berkata, Anda harus menghabiskan malam yang baik dengannya. Tuan Muda Quesada. Mandy Zimmer cantik wajahnya sedikit berubah, jelas dia tahu siapa Manuel Quesada, dan matanya sangat dingin saat ini. Manajer Zuazo, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tidakkah menurut Anda itu tidak tahu malu, menjijikkan, dan tidak profesional? Mengucapkan kata-kata ini, Zuazo Jerman mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, tentu saja saya tahu apa yang saya bicarakan. Saya hanya ingin Anda menemani Anda. Tuan Muda Quesada, Anda harus tahu bahwa Tuan Muda Quesada memiliki status yang sangat tinggi di desa Tianmen di Barat Daya. Terakhir kali dia datang ke Jinling untuk bermain, dia kebetulan bertemu dengan Anda, dan merupakan berkah bagi Anda untuk melihatnya. Anda, selama Anda mengangguk, Anda tidak hanya dapat menyelesaikan krisis keuangan perusahaan, tetapi saya juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Mandy Zimmer, saya dapat mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Manusia, Anda bisa bahkan memberikan uang untuk martabat Anda. Ngomong-ngomong, kamu juga seorang wanita yang bercerai. Dengan kaki bersila dan mata tertutup, kamu akan mendapatkan 2 miliar. Kamu lebih berharga daripada emas dan berlian. Zuazo Jerman tersenyum pada saat ini. Ekspresi tanpa senyum tidak hanya memaksa Mandy Zimmer, tetapi kata-katanya lebih tak tahu malu. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya bahwa Tuan Muda Quesada memiliki penglihatan yang bagus. Wanita yang Anda lihat luar biasa. Dia ingin mencium Fang Ze. Saya ingin tahu apakah Manuel Quesada akan memiliki kesempatan untuk minum sup setelah dia makan daging. Suara Mandy Zimmer sedikit tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak akan menyetujui permintaan semacam ini. Zuazo Jerman tersenyum dan berkata dengan ringan, saya tahu Anda tidak bisa setuju untuk sementara waktu, tetapi itu tidak masalah. Aku akan melakukannya lagi. Aku akan memberimu 1 hari.
Sebaiknya Anda berpikir jernih, kecuali Tuan Muda Quesada, siapa lagi di Jinling yang akan memberi Anda begitu banyak uang sekaligus. Suatu malam, sebagai ganti kemuliaan dan kekayaan seumur hidup, tidak ada orang lain yang bisa memintanya. Itu hal yang baik, mengapa kamu begitu keras kepala? Zuazo Jerman memasang wajah tak tahu malu yang unik bagi keluarga Zuazo. Nona Zimmer, sebaiknya pikirkan baik-baik. Kesempatan tidak boleh dilewatkan, tidak akan pernah datang lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4209 wajah Mandy Zimmer tenggelam, dan dia berbisik, manajer Zuazo, tekankan lagi. Kamu mengatakan 1.000, 10.000, aku tidak akan menyetujui permintaan yang tidak tahu malu seperti itu. Zuazo Jerman menghela nafas, dia menarik napas, Mandy Zimmer, mengapa kamu tidak tercerahkan? Kenapa tidak tidur saja? Banyak sekali manfaatnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memimpikannya kesempatan seperti itu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Lagi pula, kamu sudah bercerai, jadi apa gunanya tidur sekali? Yang paling penting adalah nyaman untuk orang lain dan nyaman untuk diri sendiri. Dengan saat ini, di masa depan Anda adalah wanita Tuan Muda Quesada, dan Anda masih berjalan menyamping di Jinling. Tetapi jika kamu tidak setuju, kamu tidak hanya tidak dapat meminjam uang, tetapi kamu pasti akan mengalami kesulitan di Jinling di masa depan. Mengapa kamu berjuang dengan uang? Zuazo Jerman ini bisa dikatakan hina dan jorok, serta memiliki banyak pengalaman. Ketika dia berbicara, dia lembut dan keras, dan kata-katanya satu demi satu. Selama dia adalah seorang wanita dengan konsentrasi rata-rata, dia pasti akan tergerak olehnya. Mandy Zimmer berdiri sambil mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, manajer Zuazo, saya benar-benar membutuhkan banyak uang. Tapi saya tidak akan pernah menjual tubuh atau jiwa saya demi uang. Jelas, Mandy Zimmer memiliki intinya sendiri. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak setuju. Saya tidak akan berbicara tentang 2 miliar hal. Zuazo Jerman membanting meja dengan ekspresi marah. Juga, cabang ke-9-mu masih berutang 500 juta pada Bank Jinling kami. Menurut kontrak, itu harus dilunasi bulan depan. Setelah jatuh tempo, saya berhak menyita semua aset ke-9 Anda. Pada saat itu, kamu akan menjadi brengsek. Bahkan, kamu akan dijual untuk hiburan. Istana. Pada akhirnya, lebih baik berduaan dengan Manuel Quesada daripada memiliki bibir merah kecil saat itu. Manuel Quesada adalah salah satu pria muda senior yang paling mungkin di desa Tianmen Barat Daya. Dia rela tidur. Kamulah yang menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan terakhirmu, dan asap dari kuburan leluhurmu. Kamu berpura-pura menjadi kentut. Setelah mengatakan ini, Zuazo Jerman masih memiliki senyum di wajahnya, dan ingin mencubit wajah Mandy Zimmer. Aku akan tidur dengan seluruh keluargamu. Mandy Zimmer mengambil kopi di atas meja dan menumpahkannya langsung ke wajah Zuazo Jerman. Zuazo Jerman segera meminum kopi di seluruh wajahnya, dan berteriak kepanasan. Bitch, kamu tidak ingin memberikan wajahmu, tetapi kamu berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Zuazo Jerman sangat marah, dan pada saat ini, dia tidak peduli dan menendang perut Mandy Zimmer langsung. Mandy Zimmer tidak bisa menghindar tepat waktu, dan ketika perutnya sakit, dia langsung jatuh ke tanah. Hanya dapat dikatakan bahwa Zuazo yang bermarga ini tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga tidak memiliki garis bawah sama sekali, dan dapat memilih untuk membunuh Bunga dengan keras kepala di hadapan seorang gadis. Bang! Hampir bersamaan, pintu yang terbuat dari kaca temperet ditendang terbuka. Lalu aku melihat Harvey York masuk dengan ekspresi yang sangat dingin. Retakan, dia putus dengan tamparan, dan melemparkan kipas Zuazo Jerman ke tanah. Bang! Kemudian dia tidak berbicara omong kosong, dan menendang Zuazo Jerman beberapa meter jauhnya. Sosok Zuazo Jerman menabrak kaca temper, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dengan suara, wow, dan dia sangat malu. Mandy Zimmer tertegun sejenak, lalu menarik Harvey York dan berkata, Harvey York, jangan impulsif, ini Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti, dan di belakang Bank Jinling adalah keluarga Luo, bukan tempat main-main. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4210 dalam suara centil Mandy Zimmer, Zuazo Jerman berdiri dengan gigi terkatup. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjuk Harvey York dan meraung, bajingan, siapa kamu? Apa yang kamu? Beraninya kau memukulku? Aku ini apa? Harvey York ketika dia melangkah maju, dia menamparkan Zuazo Jerman ke tanah lagi. Kamu berani memperlakukan istriku seperti ini, dan kamu masih bertanya siapa aku? Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Istri Anda. Zuazo Jerman tertegun sejenak, dan saat berikutnya dia meraung, kamu adalah satu-satunya sampah dari pintu ke pintu yang legendaris. Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Harvey York menamparnya lagi. Retakan. Tidak apa-apa memanggilku, menghinaku, tapi wanita yang menyentuhku. Kamu mencari kematian. Zuazo Jerman menutupi wajahnya dan jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut kesakitan, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Harvey York, kita tidak bisa bertarung lagi.
Mandy Zimmer memeluk Harvey York dengan erat. Itu akan membunuhmu jika kamu bertarung lagi. Dia memiliki perasaan manis di hatinya, tetapi dia khawatir tentang Harvey York lagi. Keluarga tersembunyi di ibu kota kuno 6 dinasti, yang mana mudah dikacaukan. Keluarga Luo yang tersembunyi dari Bang Jinling juga merupakan predator di dunia keuangan. Bajingan, beraninya kau memukulku. Kau mati. Aku harus membunuhmu. Zuazo Jerman tidak berani mendekat saat ini, hanya berani menunjuk ke Harvey York dengan wajah tertutup. Aku akan melapor ke petugas, dan aku akan membiarkanmu masuk penjara. Dan karena tindakan cerobohmu, Mandy Zimmer juga akan membayar harga yang sangat mahal. Aku akan menyeretnya ke daftar hitam, biarkan dia sepenuhnya dilarang di dunia keuangan. Dia bahkan tidak mau meminjam 1 sen pun. Cabang ke-9-nya masih berutang 500 juta ke bank kami, dan itu akan kedaluarsa bulan depan. Tanpa pinjaman, dia tidak hanya harus bangkrut, tetapi dia juga harus menjual dirinya sendiri untuk melunasi hutangnya. Jika kamu ingin tidak bangkrut, dan jika kamu ingin dia baik-baik saja, kamu menantu yang datang ke pintu harus berlutut dan memohon padaku sekarang. Kalau begitu biarkan istrimu menemani Manuel Quesada selama 3 hari, tetaplah bersamaku selama sebulan. Zuazo Jerman meraung histeris pada saat ini, sangat gila. Kalau tidak, tunggu saja sampai mati. Retakan, Harvey York tidak berbicara omong kosong, dan melemparkan backhand-nya dengan mulut besar. Zuazo Jerman terhuyung ke belakang lagi, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan sudut mulutnya berdarah. Daftar hitam, memblokir. Hanya kamu. Harvey York mencibir. Anda memblokir 1 untuk saya lihat. Kamu bisa melakukannya, nama keluargaku adalah milikmu. Oke, nama belakangnya adalah York, tunggu aku. Zuazo Jerman menutupi wajahnya, tampak malu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku bajingan. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Segera, dia memutar nomor dan melihat seorang wanita dengan rambut pendek berseragam berjalan dengan 5 atau 6 pria dan wanita. Di dadanya ada papan nama, Wakil Presiden Kantor Pusat, Marcela Zamora. Pada saat ini, Marcela Zamora sedikit mengernyit, dan wajahnya dengan riasan halus penuh amarah. Apa yang terjadi? Apa kesopanan untuk ribut di tempat tingkat tinggi seperti kita? Zuazo Jerman menutupi wajahnya dan berkata dengan rendah hati. Berkata, Wakil Presiden, kualifikasi Mandy Zimmer tidak cukup baik untuk mengambil pinjaman. Saya menolak, dan dia membawa suaminya yang datang ke rumah untuk membuat masalah di sini. Dengar, aku menjelaskan beberapa kata dan bahkan menamparkan wajahku. Itu bengkak. Saya mengatakan bahwa jika mereka melakukan ini, mereka akan diblokir oleh bank. Mereka juga mengancam saya dengan mengatakan, coba blokir 1, dan mereka akan membunuh saya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4211 jelas, Zuazo Jerman tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga tidak memiliki wajah sama sekali. Dia mengatakan hal itu sebaliknya. Berharap Marcela Zamora bisa membantunya menangani Harvey York. Mandy Zimmer berkata dengan cepat pada saat ini, Wakil Presiden Zamora, tidak seperti ini. Marcela Zamora jelas merupakan pendukung besar di belakang Zuazo Jerman. Pada saat ini, dia tidak mendengarkan penjelasan Mandy Zimmer sama sekali, tetapi berkata dengan dingin, di wilayah kita, orang-orang yang mengalahkan kita. Kamu bodoh. Mulai sekarang, kamu akan masuk daftar hitam oleh kami. Kemari, laporkan petugas, tangkap seseorang. Katanya nadanya suka memerintah, arogan, dan tidak bermoral. Begitu dia mengatakan ini, wajah Mandy Zimmer menjadi pucat. Jelas, dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Awalnya, rantai modal cabang ke-9 ketat. Sekarang yang ini telah datang, itu setara dengan benar-benar selesai. Berapa lama Anda bertanggung jawab atas cabang ke-9? Begitu cepat bangkrut, masih berpikir untuk menjadi kepala keluarga Jin di Mordu di masa depan. Ini mau makan pantat. Hohohoho, ini adalah akhir dari melakukan hal yang salah denganku. Sekarang kamu mengerti. Zuazo Jerman memandang Harvey York dengan penuh kemenangan sambil menyeka darah di wajahnya. Kamu bajingan, bukankah kamu baru saja gila? Bukankah kamu sangat baik? Ayo, tunjukkan satu lagi. Aku ingin melihat berapa banyak yang kamu miliki. Retakan. Harvey York tidak terbiasa dengannya, tetapi sesuai dengan kebutuhannya, dia berjalan dan menamparnya lagi. Zuazo Jerman tidak menyangka Harvey York benar-benar berani melakukannya. Dia terhuyung mundur oleh tamparan itu, dan bersandar pada Marcela Zamora sebelum dia jatuh. Gila, kalian benar-benar melanggar hukum. Wajah cantik Marcela Zamora menjadi dingin. Kemarilah, reporter, beritahu Asosiasi Bankir dan Blokir Mandy Zimmer. Saat ini, Harvey York juga menatap Marcela Zamora dan Jerman Zuazo dengan ekspresi dingin. Kalian berdua juga telah masuk daftar hitam olehku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu bergaul dengan Jinling Bang. Harvey York mengatakan bahwa kata-katanya datar, tetapi dia sangat percaya diri, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang diterima begitu saja. Zuazo Jerman tidak percaya sama sekali, memandang Harvey York dengan jijik. Aku masuk daftar hitam olehmu.
Kamu tidak perlu bergaul dengan Jinling Bang. York, kamu apa? Apakah kamu bodoh? Apa hakmu untuk mengatakan kata-kata ini? Daftar hitam Anda. Apakah daftar hitam Kiki Anda, atau daftar hitam WeChat Anda? Konyol. Setelah mendengar ini, beberapa anggota staf wanita cantik juga memegang tangan mereka dan mata mereka penuh dengan penghinaan. Tahun ini, orang-orang yang berpura-pura lebih banyak menontonnya, tetapi ini adalah pertama kalinya orang-orang yang berpura-pura seperti ini melihatnya. Ini benar-benar menjijikkan. Zuazo Jerman bahkan mencibir, saya telah berada di Bang Jinling selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan nada sebesar itu. Apakah Anda memiliki lubang di kepala Anda, atau apakah Anda makan 10 pon bawang putih? Marcella Zamora memandang Harvey York dari atas ke bawah dengan jijik saat ini, dan berkata dengan main-main, dengarkan apa yang Anda maksud, apakah Anda yakin ingin memecat kami? Ya, Anda memang dipecat. Harvey York tampak acuh tak acuh, tidak seperti isyarat bercanda, tapi sangat serius. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir memandang bodoh. Orang ini, menantu dari rumah ke rumah yang makan nasi lembut. Berteriak ke wakil presiden, seorang manajer. Untuk memecat mereka. Lelucon apa? Kamu berbicara omong kosong di siang hari, apakah otakmu kebanjiran? Sungguh orang gila. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4212, oke, karena kamu sangat baik, kamu bisa menembakkan satu untuk aku lihat. Marcella Zamora menyeberang lengannya melingkari dadanya, dan riasan wajahnya yang halus penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dia menatap Harvey York dengan ekspresi menantang dan berkata dengan dingin, ayo. Buka satu. Bang. Pada saat ini, pintu lobi bank ditendang terbuka. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian indah muncul. Berjalan di garis depan adalah seorang pria dengan setelan jas dan sepatu kulit, yang terlihat sangat kaya. Dia adalah Presiden Bank Jinling, Santiago Luo, putra tertua dari keluarga Luo yang tersembunyi. Melihat orang ini muncul, Marcella Zamora dan yang lainnya semua berbalik dan bergegas dengan wajah malu-malu, Tuan Muda Quesadao. Kenapa kamu ada di sini? Marcella Zamora dan Jerman Zuazo memiliki senyum paling cerah di wajah mereka, bahkan aku tidak sabar untuk berlutut dan memeluk paha Santiago Luo. Siapa yang tahu bahwa Santiago Luo, yang biasanya mudah didekati dan didekati pada hari kerja, tidak melihat mereka hari ini, dan mengabaikannya sama sekali. Pada saat ini, dia berjalan di depan Harvey York dengan 3 langkah dan 2 langkah. Begitu dia meraih tangan Harvey York, dia menjabatnya dengan penuh semangat, Tuan Muda York, aku benar-benar minta maaf barusan. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Mendengar itu yaitu, suasana di antara penonton menjadi rusuh. Sebuah keheningan. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini, dan semua orang kesurupan. Tetesan jarum bisa terdengar di mana-mana di lapangan. Setelah beberapa saat, dia mendengar bahwa seorang karyawan wanita cantik menamparnya dengan keras, untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar atau salah baca, dan tidak sedang bermimpi. Mata banyak orang dipenuhi dengan kepanikan dan ketidakpercayaan, dan mata mereka tertuju pada Harvey York yang tampak acuh tak acuh. Beberapa klien wanita cantik juga menutup mulut mereka dan menatap tak percaya. Marcella Zamora berdiri kaku di tempat, seolah-olah dia telah diacu poin, tidak bisa bergerak sama sekali. Zuazo Jerman bahkan lebih tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan benar-benar mengenal Santiago Luo. Padahal, baru tahu, yang paling penting adalah sikap Santiago Luo untuk meminta maaf dengan hormat. Tampaknya identitas Harvey York sebagai menantu dari rumah ke rumah sedikit lebih tinggi daripada Santiago Luo. Mungkinkah Anda benar-benar memprovokasi seseorang yang tidak dapat Anda provokasi? Harvey York menarik kembali tangan kanannya dan berkata dengan ringan, Tuan Muda Quesadao, tapi saya tidak pandai. Tuan Muda York, siapa yang berani membuatmu tidak bahagia? Santiago Luo mendengar ekspresi tanpa emosi Harvey York. Nada, dia menyadari sesuatu. Pada saat ini, matanya yang dingin menyapu lapangan, dengan sedikit pembunuhan di matanya. Sulit baginya untuk menemukan lapisan perak. Siapapun yang berani menyinggung Harvey York saat ini pasti akan menamparnya sampai mati. Marcella Zamora dan Zuazo Jerman menggigil pada saat yang sama, dan berkata berturut-turut, Tuan Muda Quesadao, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Harvey York tampak acuh tak acuh. Pria ini mempermalukan wanita saya dan mencoba memaksanya menjadi pelacur. Wanita ini, tanpa pandang bulu, menghadang istriku. Harvey York menceritakan apa yang terjadi dalam 3 atau 2 kalimat. Dia ingin melihat, bagaimana Santiago Luo akan memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri. Mendengarkan kata-kata Harvey York, dia menatap wajah Santiago Luo yang menghitam. Marcella Zamora dan Jerman Zuazo harus mengertakkan gigi dan menggigit peluru, Tuan Luo, semua ini salah paham, apakah saya membiarkan kalian berbicara? Sebelum keduanya selesai berbicara, Santiago Luo baru saja menyela dengan keras. Kemudian dia membungkuk di Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, saya minta maaf, saya tidak mendisiplinkan orang-orang di bawah. Ini semua salahku, salahku. Maafkan saya.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4213 Harvey York berkata dengan ringan, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Adapun bagaimana menangani masalah ini, bagaimana Anda menjelaskannya kepada saya? Kamu bisa memutuskan. Aku sama sekali tidak punya pendapat. Harvey York berkata kata-kata itu ringan dan tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi nada acuh tak acuhnya membuat orang merasa dingin. Mereka yang akan menonton pertunjukan bagus Harvey York semuanya gemetar ketakutan pada saat ini, dan mata mereka hampir jatuh ke tanah. Lagi pula, jika ini masalahnya, semakin tidak menyakitkan, semakin berarti Harvey York marah. Dan ini juga ditakdirkan bahwa Marcella Zamora dan Zuazo Jerman akan membayar harga yang mahal untuk insiden ini. Santiago Luo tersenyum pada Harvey York, dan kemudian dia meluruskan pinggangnya, matanya jatuh ke belakang, dan rasa dingin di matanya hampir sama nyatanya. Baik Marcella Zamora maupun Jerman Zuazo merasa kaku dan ingin berlutut, tetapi mereka tetap tidak bisa melakukannya karena kehilangan kekuatan. Berdiri, Santiago Luo tidak mengatakan sesuatu yang kasar atau kasar. Dia hanya mengaitkan jari-jarinya dan memberi isyarat kepada seorang penjaga keamanan untuk menyerahkan pipa baja di tangannya, dan kemudian dia secara pribadi mengambil tindakan, satu orang pada satu waktu, langsung meniadakan kaki kedua orang ini. Kemudian dia membungkuk ke kiri dan ke kanan, tamparan demi tamparan, dan suaranya sangat jernih. Retakan. Tamparan terakhir jatuh, Santiago Luo menendang keduanya keluar dari gerbang bank, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, aku tidak ingin melihat kedua orang ini di Jinling lagi. Siapa yang berani mengambil kedua orang ini? Orang ini melawanku, Santiago Luo. Buang orang ke pinggiran kota dan biarkan mereka berjuang sendiri. Dalam 10 menit, pinjaman 200 juta Mendy Zimmer berhasil dinegosiasikan. Tidak hanya bebas bunga, tetapi tidak perlu mengambil agunan. Hanya saja, berbagai prosedur ditakdirkan untuk menjadi rumit, sehingga Mendy Zimmer harus tetap berada di ruang VIP dan menjalaninya perlahan. Adapun Harvey York, Santiago Luo dengan hormat mengundangnya ke kantor presiden. Nyonya Luo, Devora Oliveira sudah lama menunggu di dalam. Wanita yang berubah menjadi Chongsam memiliki senyum lembut di wajahnya. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia segera berdiri dan berkata dengan lembut, halo, Tuan York. Harvey York sedikit mengangguk, halo, Nyonya Luo. Tuan York, Anda harus membantu saya. Santiago Luo tidak lagi memiliki sikap sebagai presiden berpangkat tinggi, tetapi mengangguk dan membungkuk di Harvey York. Kamu harus menyelamatkan pasangan kita. Bagaimanapun, keluarga tersembunyi kita selalu berada dalam satu garis. Aku sudah menikah begitu lama dan tidak punya anak, dan lelaki tua itu sudah mulai memaksa kita untuk bercerai. Tapi aku tidak ingin kehilangan istriku. Dia terlalu penting bagiku. Tolong bantu kami. Setelah menyaksikan cara ajaib Harvey York, Santiago Luo sekarang menggantungkan harapan terakhirnya padanya. Devora Oliveira juga berkata dengan pandangan penuh harapan, Tuan Muda York, selama Anda dapat membantu kami, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Baru pagi ini, mereka berdua menunjuk hidung Harvey York dan memarahi para dewa. Tapi sekarang dia memohon bantuan Harvey York dengan suara rendah. Pengalaman hidup seringkali begitu ajaib. Adegan ini juga membuat Santiago Luo dan Devora Oliveira, yang telah lama berada di posisi tinggi, sedikit malu. Hanya saja dibandingkan dengan harapan mereka terhadap anak-anaknya, mereka merasa bahwa wajah bukanlah apa-apa. Bahkan jika Harvey York ingin menamparkan mereka saat ini, mereka pasti akan mengenalinya dan tidak akan mengeluh. Tuan Luo dan Nyonya Luo memiliki hubungan yang dalam, dan saya mengagumi mereka. Harvey York tidak menahannya, tetapi berkata sambil tersenyum. Jadi, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi, ini adalah bantuan, saya akan membantu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4214 setelah berbicara, Harvey York dengan cepat mengeluarkan pena dan kertas, menulis serangkaian hal di atasnya, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Luo, instruksikan mereka yang Anda percayai untuk menyiapkan barang-barang ini sesegera mungkin. Aku akan membantu Luo. Nyonya menghilangkan Yin Qi di dalam tubuh. Selesaikan masalah sepenuhnya. Setelah Yin Qi dihilangkan, Anda akan dapat hamil secara alami. Santiago Luo melirik hal-hal di atas kertas, dia jelas tercengang, tetapi masih mengangguk, terima kasih. Tuan Muda York, saya akan bersiap sekarang. Pada saat yang sama, dia masih memiliki semacam kekaguman pada Harvey York di dalam hatinya. Awalnya, dia khawatir Harvey York akan membuka mulutnya dan mengajukan beberapa kondisi yang tidak dapat dipercaya. Namun di luar dugaan, Harvey York langsung setuju. Ini membuat Santiago Luo memandang Harvey York dari lubuk hatinya. Segera, kronis Santiago Luo menyiapkan segalanya. Semangkuk darah ayam, seikat uang kertas, dan ember besi untuk membakar uang kertas. Melihat hal-hal ini, Devora Oliveira sedikit terkejut, dan kemudian tanpa sadar berkata, Tuan Muda York, bagaimana saya harus bekerja sama? Harvey York menunjuk ke meja dan berkata, Nyonya Luo, silakan berbaring di atasnya dan tunjukkan perutmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Devora Oliveira sedikit malu, tetapi masih mengangguk sedikit.
Kemudian dia melepas mantelnya, lalu sedikit menggulung ujung kemejanya, memperlihatkan lingkar pinggangnya dengan rompi halus, dan berbaring di atas meja. Santiago Luo melihat pemandangan ini dan berkata dengan linglung, "Tuan Muda York, ini adalah..." Harvey York menjelaskan, "Nyonya. Luo telah mengumpulkan yin di perutnya karena alasan biokimia memiliki anak sebelumnya. Pepatah tradisional adalah bahwa anak Anda sebelumnya belum bereinkarnasi, dan telah berada di tubuh Nyonya Luo dan tidak mau pergi. Inilah alasan mengapa kamu tidak dapat mengandung anak lagi. Jadi, yang harus saya lakukan hari ini adalah menyelamatkan anak yang Anda miliki sebelumnya." Santiago Luo dan Devora Oliveira sama-sama tercengang saat mendengar kata-kata Harvey York. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi bersyukur, "Tuan Muda York, terima kasih banyak." Meskipun anak sebelumnya adalah biokimia dan belum lahir, pasangan itu selalu menganggapnya sebagai anak pertama mereka. Mereka sangat bersyukur ketika mendengar Harvey York mengatakan bahwa dia ingin membantu anak-anak menyelamatkan daripada menghancurkan mereka secara langsung. Harvey York tidak berbicara omong kosong, jari telunjuk kanannya ternoda sedikit darah ayam, dan perlahan-lahan dicelupkan sedikit ke uang kertas. Kemudian uang kertas itu menyapu perut bagian bawah Devora Oliveira, diikuti dengan membuat api dari udara tipis, dan dilemparkan ke dalam ember besi oleh Harvey York. Kehangatan samar datang dari perut bagian bawah Devora Oliveira. Dia merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman, dan perasaan hangat keluar dari perutnya. Harvey York terus mengeluarkan uang kertas itu, satu persatu melewati seluruh sudut perut bagian bawah Devora Oliveira. Pada saat yang sama, dia dengan tenang memasukkan sedikit ki ke tubuh Devora Oliveira dari antara telapak tangannya. Panas sekali, sangat nyaman. Devora Oliveira menangis genit, dan kemudian dia sepertinya merasa ada yang tidak beres, dan wajahnya yang cantik langsung memerah. Harvey York tidak menjawab, tetapi menepuk tangan kanannya dengan ringan, kali ini menempelkan selembar uang kertas besar di perut Devora Oliveira, dan kemudian melemparkannya dengan keras, masih membuat api dari udara. Santiago Luo tercengang oleh pemandangan ajaib ini. Dia yakin pada saat ini bahwa Harvey York benar-benar seorang master. Dengan tembakan terakhir Harvey York, tubuh Devora Oliveira terguncang, dan dia hanya bisa mengeluarkan tangisan centil. Dia merasa seluruh tubuhnya hangat, dan seluruh tubuhnya bercucuran keringat. Oke, Harvey York melemparkan potongan terakhir uang kertas ke dalam ember besi, menyipitkan mata saat gas hitam di ember besi terbakar. Anak pertamamu telah bereinkarnasi. Selanjutnya, Nyonya Lin, istirahatlah yang baik, mungkin Anda bisa bekerja keras malam ini. Setelah berbicara, Harvey York mengedipkan mata ke Santiago Luo. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4215. Setelah selesai berbicara, Harvey York memberi isyarat kepada Santiago Luo untuk mencari selimut untuk menutupi tubuh Devora Oliveira dan membiarkannya beristirahat, dan kemudian memberi isyarat agar Santiago Luo mengikutinya keluar. Ketika dia datang ke dunia luar, Santiago Luo dengan hormat mengundang Harvey York ke ruang resepsi di sebelah, mengangguk dan berkata, "Tuan Muda York, apakah Anda sudah selesai? Apakah anak-anak kita dikirim untuk mati?" Dia mengatakan ini dengan antisipasi dan kegugupan di wajahnya. Harvey York memicingkan mata ke Santiago Luo sejenak, lalu terkekeh, "Tuan Luo, apakah Anda benar-benar percaya pada hantu dan dewa?" Santiago Luo tertegun sejenak, dan tanpa sadar berkata, "Tuan Muda York, jika tidak ada hantu dan dewa di dunia, maka barusan apa itu?" Harvey York menghela nafas dan berkata, "Tuan Luo, lakukan kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu pagi ini." Tapi karena dia khawatir kehilangan seorang anak, dia menjadi simpul di hatinya. Jadi tubuhnya memasuki keadaan hamil semu. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan bisa hamil. Tapi penampilanku barusan membuatnya percaya bahwa anak pertama yang hilang di tubuhnya telah berlalu. Akhirnya, saya menyuntikkan napas dalam ke tubuhnya lagi, dan menginfeksinya ketika dia mengalami keguguran sebelumnya. Sedikit angin dingin dihilangkan. Dia adalah orang normal sekarang. Kamu bisa punya bayi dengan lancar di masa depan. Harvey York tersenyum. Tentu saja, Tuan Luo dan saya sangat terbuka dan jujur karena Tuan Luo, Anda juga orang yang berbudaya. Lebih baik membuat hal semacam ini menjadi jelas. Tapi Nyonya Luo adalah seorang wanita, jadi saya khawatir masalah ini akan menjadi rahasia antara Anda dan saya. Tidak akan terlambat bagimu untuk memberitahunya setelah dia melahirkan anak dengan lancar. Hanya saja saat itu, kamu dan istrimu tidak boleh menyebutku pembohong. Santiago Luo mendengar keterbukaan dan kejujuran Harvey York. Tuan Muda York, Anda sangat manusiawi. Ketika orang lain mengalami hal semacam ini, mereka tidak sabar untuk berbicara tentang betapa ajaibnya metode mereka, hanya untuk menipu lebih banyak manfaat. Tapi Tuan Muda York, saya mengatakan semuanya dengan jujur dan jujur, saya yakin. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai saudaraku, Tuan Muda York. Apapun yang terjadi di masa depan, bicara saja, aku akan melakukan yang terbaik.
Harvey York tidak bisa memikirkan keterus-terangan Santiago Luo, dan langsung tersenyum. Oke, kalau begitu jangan bicara dengan Master York atau tutup mulut tentang Tuan York, panggil saja saya Harvey York. Kamu sudah tua, aku lebih muda darimu, jadi sama-sama, jadi aku akan memanggilmu Saudara Luo. Mendengar sorakan Harvey York, Santiago Luo menghela nafas dalam hatinya, lalu berkata, oke, terima kasih, Saudara York. Jangan pergi pada siang hari, saya pergi ke Hotel Jinling dan menyiapkan meja, terima kasih banyak. Telepon adik-adikku lagi, dan mari bersenang-senang bersama. Adapun adik-adiknya, jangan khawatir, tidak ada yang bisa mempermalukannya denganku di sini. Saudara Luo, mari kita bertemu di lain hari. Harvey York menolak dengan senyuman, bagaimanapun juga, beberapa hal tidak mudah untuk dijelaskan kepada Mandy Zimmer. Untuk kalian semua, yang terpenting sekarang adalah kalian harus menemani Nyonya Luo. Ketika ada kabar baik darimu, maka aku akan minum bersamamu. Oke? Saya mendengar apa yang Anda katakan, Saudara York, saya lebih percaya diri. Aku akan mencoba menjadi hit malam ini, dan kemudian aku bisa mentraktirmu makan malam besok. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4216, ngomong-ngomong, tanda tangani ini. Santiago Luo, yang hendak mengirim Harvey York keluar, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera pergi ke pintu sebelah untuk mengambil folder, dan kemudian memberi isyarat kepada Harvey York untuk menandatanganinya. Harvey York melihatnya dengan santai dan berkata, apa? Kamu tidak bisa menolak gadget kecil, Brother York. Saat berbicara, Santiago Luo langsung menandatangani untuk Harvey York, lalu mengambil tangannya dan membuat sidik jari, lalu bertepuk tangan dan tampak puas. Harvey York terdiam, Saudara Luo, apa yang akan kamu lakukan? Santiago Luo tersenyum dan berkata, ini adalah perusahaan yang dibuat oleh saudara iparmu setelah menikah dengan keluarga Luo kami. Ini disebut Jinling Real Estate, dan menghususkan diri dalam Jinling Real Estate. Sekarang kakak iparmu telah untuk berkonsentrasi melahirkan, jadi real estate Jinling ini tidak bisa dilempar lagi. Jika benda ini dijual atau dikendalikan oleh orang lain, dia pasti akan marah. Bagaimanapun, ini adalah maharnya. Namun, aku yakin kakak iparmu akan dengan senang hati memberimu ekuitas ini. Jadi, mulai sekarang, kamu adalah bos di belakang layar Jinling. Real estate, memiliki 90% saham dan memiliki kendali mutlak. 10% saham yang kita beli akan dicadangkan untuk anak-anak pasangan kita. Untuk perusahaannya tidak terlalu besar, ada lebih dari 100 orang. Perusahaan berencana untuk mengakuisisi beberapa bidang tanah untuk pengembangan baru-baru ini, dan sedang melakukan pekerjaan persiapan. Saudara York, Anda harus berhati-hati, apa yang Anda cari, dan Anda membutuhkan dana, Anda dapat berbicara sendiri. Saya akan memberi Anda tingkat bunga terbaik. Bagaimanapun, perlu untuk membedakan antara publik dan swasta. Santiago Luo sendiri juga puas. Harvey York tidak berdaya untuk mengeluh, dia hanya bisa mengatakan bahwa orang kaya hanyalah ternak. Sebuah perusahaan real estate mengatakan akan dikirimkan. Apakah ini bisnis pertama Anda di Jinling? Jika Lilian Yates tahu, apakah dia harus muntah darah secara langsung? Selanjutnya, Harvey York menghela napas. Dia tahu bahwa ini adalah kebaikan Santiago Luo dan istrinya. Jika dia tidak menerimanya, mungkin Devora Oliveira akan memiliki simpul di hatinya, yang akan mempengaruhi persiapan kehamilannya di masa depan. Jadi pada saat ini, Harvey York hanya bisa menerima hadiah ini dengan enggan. Ini juga berarti bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan lebih lanjut. Setelah semua hal ini dilakukan, sudah waktunya untuk senja. Mandy Zimmer telah kembali ke perusahaan keluarga Zimmer ke-9. Dia bertanya kepada Harvey York apakah dia ingin pulang, dan dia bisa mengirimnya kembali dalam perjalanan. Gedung kantor perusahaan keluarga Zimmer tidak jauh dari kantor pusat Bank Jinling. Harvey York tidak repot-repot membiarkan siapapun mengirimnya, tetapi setelah memindai mobil baterai bersama, dia datang ke pintu perusahaan Zen. Tepat saat dia mengunci mobil aki bersama, dia melihat Mandy Zimmer berjalan keluar dari gerbang perusahaan, ditemani oleh seorang sekretaris, Lina Pena. Ketika Lina Pena melihat Harvey York, dia membuang muka dengan jijik. Jelas, dia mengenali Harvey York sebagai mantan suami Mandy Zimmer. Pria yang dipromosikan Lilian Yates baru-baru ini menangis dan memohon kepada Mandy Zimmer untuk terus membesarkannya. Bagi seorang wanita yang menganggap dirinya sukses, mereka memandang rendah pria seperti ini. Secara khusus, Lina Pena tidak hanya menganggap dirinya sukses, tetapi kuncinya adalah dia cantik, murni dan bersemangat, dan memiliki banyak pelamar, jadi dia memandang rendah pria seperti Harvey York yang sulit makan. Harvey York melirik Lina Pena beberapa kali lagi, dan bertanya-tanya apakah dia memiliki dendam terhadap Pena yang bermarga Pena, dan tidak ada orang baik yang bertemu dengan Pena yang bermarga Pena. Namun tindakan Harvey York membuat Lina Pena semakin meremehkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4217 Mandy Zimmer membawa Lina Pena ke Porsche, dan menyapa Harvey York untuk naik kopilot.
Kemudian dia menyalakan setir sambil menginjak pedal gas dan berkata, saya sibuk dengan pinjaman di pagi hari, dan pada siang hari saya harus membayar upah dan mengatur produksi untuk perusahaan, jadi tidak apa-apa. Kamu tidak akan memberitahuku, apa yang terjadi di pagi hari. Harvey York tersenyum dan berkata, ada apa? Kamu dan Santiago Luo. Mandy Zimmer melirik Harvey York dengan rasa ingin tahu di matanya. Harvey York bisa mengenal Santiago Luo, dia bisa mengerti sepenuhnya, bagaimanapun juga, Harvey York juga orang yang sukses. Tapi masalahnya, Mandy Zimmer tidak mengerti mengapa Harvey York begitu dihargai oleh Santiago Luo. Baginya, Santiago Luo tidak hanya memecat para pemimpin senior dari kedua bank tersebut, tetapi juga memberi dirinya pinjaman sebesar 2 miliar untuk hampir tidak ada apa-apa. Lagi pula, Harvey York hanya datang ke Jinling selama beberapa hari. Santiago Luo juga anggota keluarga Luo yang tersembunyi, bagaimana dia bisa memberinya wajah seperti itu? Saya tidak bisa mengerti. Mendengar bahwa Harvey York benar-benar mengenal Santiago Luo, Lina Pena tertegun sejenak, lalu dia mencibir dengan tidak setuju. Dia merasa bahwa pihak lain mendambakan kecantikan Mandy Zimmer, jadi dia berpura-pura memberikan wajah Harvey York. Tapi pria ini, Harvey York, benar-benar mengira dia punya wajah. Cukup lucu. Harvey York tahu apa yang akan ditanyakan Mandy Zimmer. Dia memikirkannya dan berkata, Santiago Luo kebetulan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku. Apa itu? Apakah itu sesuatu yang penting? Mandy Zimmer tampak penasaran. Secara umum, tidak mungkin seseorang seperti Santiago Luo memecat wakil presiden dan manajer. Mendengar ini, Lina Pena tercengang sejenak, rupanya tidak menyangka Harvey York memiliki energi seperti itu. Tapi kemudian dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York, menantu dari pintu ke pintu, bahkan tidak tahu bahwa kepalanya berwarna hijau. Jangan membodohi saya, bagaimana Anda mendapatkan rasa hormat dari Santiago Luo? Mata Mandy Zimmer penuh dengan keraguan. Suami dan istri mereka tidak kecil. Santiago Luo adalah putra tertua dari keluarga Hiden Luo, dan Devora Oliveira adalah putri dari 10 keluarga teratas, keluarga Sunan Oliveira. Orang seperti itu terkenal sombong. Biasa tidak mungkin bagi orang untuk memasuki pandangan mereka. Harvey York berkata dengan jujur, saya memecahkan salah satu masalah jantung Devora Oliveira, dan suami dan istri mereka hanya berterima kasih kepada saya. Penyakit jantung. Melihat Harvey York tidak memberikan rincian, Mandy Zimmer menyadari bahwa masalah tersebut mungkin melibatkan privasi Santiago Luo dan istrinya. Memikirkan rumor tentang pasangan itu, mata Mandy Zimmer penuh kejutan. Mungkinkah Harvey York bisa memecahkan fakta ini? Tepat ketika Mandy Zimmer berpikir, Harvey York sudah memikirkannya dan berkata, ngomong-ngomong, Mandy, bukankah kamu mengatakan di pagi hari bahwa kamu memiliki pinjaman 500 juta yang akan jatuh tempo bulan depan? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tidak berbicara, tetapi Lina Pena yang duduk di belakang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Siapa kamu? Hanya menantu yang baru saja datang ke pintu dan ingin menyelesaikan masalah 500 juta. Belum lagi kemampuan Miss Zimmer untuk bertahan, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, bukan giliran Anda untuk menyelesaikannya dengan menantu Anda. Lina Pena terus mengejek Harvey York, di dalam hatinya senyum Mandy Zimmer membeku, dan kemudian dia berkata dengan lemah, ada beberapa masalah kecil, tetapi saya masih bisa menyelesaikannya. Sebenarnya, masalah cabang ke-9 bukan hanya keuangan, tetapi juga banyak masalah lain. Terjalin, dan bahkan dengan metode Mandy Zimmer, mereka hampir tidak dapat mendukung mereka. Tapi harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk selalu mengandalkan di Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4218 Harvey York menyipitkan mata pada Mandy Zimmer, mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda yakin bisa menyelesaikannya? Mandy Zimmer mengangguk dan berkata, iya. Bahkan jika itu tidak dapat diselesaikan, dia tidak ingin Harvey York mengambil tindakan, dia ingin membuktikan dirinya kemampuan. Oke, kamu bisa menyelesaikannya. Harvey York tahu betapa sulitnya Mandy Zimmer. Tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan terlalu sulit. Kamu harus memberitahuku, dan aku akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Lina Pena bahkan lebih sarkastik ketika mendengar kata-kata Harvey York. Ternyata menantu door-to-door ini tidak hanya sederhana seperti bersuara besar, tapi juga suka pura-pura dan pura-pura. Wow, pada saat ini, ketika Porsche melaju ke jalan yang jarang penduduknya, beberapa van tanpa plat nomor tiba-tiba muncul di depan. Segera setelah itu, beberapa van muncul di belakang mereka, menghalangi Harvey York dan yang lainnya mundur dengan pemahaman yang sangat diam-diam. Wajah cantik Mandy Zimmer dan Lina Pena tiba-tiba menjadi serius, tidak tahu apa yang terjadi. Kaca, pada saat ini, pintu mobil terbuka, dan selusin preman berbaju tunggal keluar, semuanya membawa pipa baja dan tongkat baseball. Saat salah satu pintu mobil terbuka, Marcela Zamora dan German Zuazo terlihat berjalan dengan menggunakan kruk. Dua bajingan ini. Melihat keduanya, Mandy Zimmer langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk benar-benar menggunakan metode sembarangan seperti itu.
Harvey York tampak acuh tak acuh, dia telah mengalami terlalu banyak hal seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Lina Pena mengalami adegan seperti itu. Pada saat ini, dia bergidik dan berkata dengan suara gemetar, "Nona Zimmer, apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Kamu panggil petugas polisi." Mandy Zimmer sangat tenang. "Aku akan turun dan menyeret mereka. Lagi pula, aku anggota keluarga Jin dari Mordu. Jika Anda memindahkan kata-kata saya, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Jadi mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Harvey York, kamu juga tetap di dalam mobil, jangan keluar, itu akan membuat konflik semakin besar." Jelas, Mandy Zimmer tahu betul siapa yang menjadi target utama pihak lain. Lina Pena mengangguk dengan wajah pucat, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke petugas, tetapi ternyata tidak ada sinyal. Memikirkan adegan dimanjakan oleh gangster, wajah Lina Pena sangat jelek sehingga dia akan menangis. "Mandy, kamu tidak harus turun." Mandy Zimmer mengulurkan tangan dan menepuk paha ramping Mandy Zimmer, lalu tersenyum tipis. "Mereka datang untukku, biarkan aku menyelesaikannya." "Kamu menyelesaikannya? Apa yang kamu andalkan untuk menyelesaikannya?" Lina Pena langsung memarahi dengan sedih ketika dia ingat bahwa dia adalah seorang gadis besar yang akan hancur karena hubungan Harvey York. "Keluar, kamu tidak membuat masalah, oke. Mari kita dengarkan Presiden Zheng, jika tidak, kita bertiga akan selesai." Harvey York berpura-pura dan membual sepanjang jalan. Pada saat kritis, dia masih ingin berpura-pura, tetapi ini akan disambar petir sampai mati. "Tidak apa-apa, itu hanya seonggok sampah, kirim saja." Harvey York menyipitkan matanya, melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara kerumunan, dan sudut mulutnya penuh dengan senyum aneh. "Kirim sesuka hati." Lina Pena sangat marah sehingga dia akan tertawa. "Apakah kamu pikir kamu adalah Wing Chun Yorkuen? Berhentilah membuat masalah, segera kembali." Bang, Harvey York langsung membuka pintu dan menutup pintu dengan backhand-nya. "Nona Zimmer, siapa ini?" Sangat merasa benar sendiri. Lina Pena menghentakkan kakinya dengan marah, karena kekacauan Harvey York akan melibatkan dirinya. Lagi pula, pihak lain datang dengan begitu banyak gangster, dan itu sama sekali tidak mudah untuk dipusingkan. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh menantu dari rumah ke rumah. Jika York yang bermarga keluar sendirian, itu hanya mencari kematian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4219, Harvey York. Mandy Zimmer tidak terlalu memikirkannya, dan ketika Harvey York muncul, dia membuka pintu dan mengikutinya. Melihat adegan ini, Lina Pena hanya bisa mengangkat telepon dengan gemetar dan mengikuti. Orang macam apa ini? Itu benar-benar menyakiti orang lain. Lina Pena menghentakkan kakinya dengan marah. Pada saat ini, Harvey York sudah melangkah maju, menghadapi Marcella Zamora dan Zuazo Jerman secara langsung. Zuazo Jerman sedang bersandar pada kruk saat ini, dengan ekspresi kebencian di wajahnya. "Wah, memang benar gunung tidak mengubah air, dan tidak ada tempat untuk bertemu dalam hidup. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini." Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Tetapi berkata dengan ringan, "Apakah Anda ingin mengadili kematian? Mencari kematian?" Wajah Zuazo Jerman penuh dengan ekspresi arogan dan nakal. "Begitu, kamu yang mencari kematian hari ini. Ketika aku masih seorang pria terhormat, kalian semua mengira aku mudah diganggu. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya dan membuat Anda mengerti betapa kuatnya saya." "Ini sangat kuat." Marcella Zamora juga memandang Harvey York dengan jijik, dan mencibir, "Berani membiarkan orang menghapus posisi saya, memotong kekayaan saya, dan membiarkan saya dipecat. Hari ini, aku harus menghapus pekerjaanku. Kamu tidak bisa melakukannya." Singkatnya, dalam satu kata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Saat berbicara, mata Marcella Zamora tertuju pada wajah Mandy Zimmer. Mandy Zimmer ingin berdiri dan mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu dia ditahan oleh Lina Pena, menyuruhnya untuk tidak memprovokasi Marcella Zamora dan Zuazo Jerman yang kehilangan akal saat ini. Lagi pula, mereka banyak dan kuat, dan orang-orang di sini kurus, sehingga Anda dapat melihat siapa yang kehilangan secara sekilas. Harvey York tersenyum ringan, "Seberapa kuat kekuatanku, itu tidak berguna bagiku. Jika aku ingin memukulmu, aku bisa memukulmu sesuka hati. Tembak kami. Kamu memberiku coba sekarang. Aku akan memberimu 1 hari untuk membuatmu berani." Saat berbicara, Marcella Zamora sengaja meletakkan wajahnya di depan Harvey York. Retakan. Harvey York melangkah maju dan menamparkan wajah Marcella Zamora. Seluruh tempat terdiam sesaat. Siapa sangka, pada kesempatan seperti itu, Harvey York berani menamparkan Marcella Zamora di depan umum. "Apa?" Zuazo Jerman dan yang lainnya memandang Harvey York dengan heran. Marcella Zamora yang jatuh tampak terkejut, dan bahkan melupakan rasa sakitnya. Tidak ada yang mengira Harvey York akan berani bertindak dalam keadaan seperti itu. Ini sama sekali tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan Lina Pena pun berpikir demikian. Dia sangat marah dengan Harvey York sehingga dadanya sakit.
Tidakkah bajingan ini tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia harus menundukkan kepalanya, dia harus menyerah, dan dia harus berlutut. Dengan cara ini, selain kekalahannya sendiri, dia dan Mandy Zimmer juga akan terlibat. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan hancur pada gilirannya. Benar-benar menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Lina Pena terus berteriak dalam hatinya, dia akan melihat apakah Zuazo Jerman melepaskannya demi semua orang yang menjadi keluarga 500 tahun yang lalu. Adapun apa yang terjadi pada Mandy Zimmer, dia tidak peduli. Kamu berani memukulku. Marcella Zamora menutupi wajahnya saat ini dan bangkit dengan susah payah. Beraninya kau memukulku. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju dan menamparnya lagi. Retakan. Marcella Zamora tidak bisa menghindar sama sekali, dan kembali ditampar oleh Harvey York. Ah! Marcella Zamora berteriak sambil menutupi wajahnya, secara mengejutkan jatuh ke pelukan Jerman Zuazo. Zuazo Jerman juga sama marahnya saat melihat wanita tercintanya berakhir seperti ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4220 Mandy Zimmer dan Lina Pena benar-benar bingung. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York terlalu mendominasi, terlalu tidak bermoral. Ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, tidak ada ruang untuk Zhou Xuan di kedua sisi sama sekali, oke. Pada saat ini, Marcella Zamora menutupi wajahnya bahkan lebih, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan, bajingan, kamu memukul wajahku lagi dan lagi, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Jerman, bunuh dia sampai mati untukku. Sambil berbicara, Marcella Zamora terus menunjuk Harvey York, dengan ekspresi bahwa dia ingin menggigit Harvey York sampai mati. Wah, kamu benar-benar menipu orang terlalu banyak. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Zuazo Jerman juga meraung, dan kemudian menunjuk dengan tangan kanannya. Pergi, hancurkan dia. Selusin preman bergegas bersama pada saat ini. Harvey York mencibir, tidak mundur tetapi maju, dan bergegas langsung ke kerumunan. Tepuk tangan keluar, dan setelah beberapa saat, selusin gangster semua terbang keluar dan jatuh ke tanah. Ekspresi Zuazo Jerman dan Marcella Zamora berubah secara dramatis. Mereka tidak menyangka limbah ini begitu kuat, dan mereka menamparkan satu dengan tamparan. Melihat Harvey York mendekat, Zuazo Jerman menggigil ketakutan dan tanpa sadar berkata, kamu jangan kesini. Muncul di hadapannya, lalu langsung mencengkram leher Jerman Zuazo. Segera setelah itu, Harvey York langsung mencengkram leher Jerman Zuazo dan membenturkan kepalanya ke kaca depan van. Ah! Sebuah suara keras keluar, dan Zuazo Jerman berteriak, sangat sedih. Balas dendam padaku, memblokir jalan. Harvey York tampak acuh tak acuh. Kalian tidak menghargai cara yang saya berikan kepada Anda, dan Anda datang untuk mengganggu saya. Apakah kamu membenci umur panjangmu sendiri? Apa kamu? Wajah Zuazo Jerman mengerikan, dan dia menatap Harvey York dengan ekspresi terkejut. Orang ini hanya dirasuki oleh York Wen, dan kesombongannya menakutkan. Jadi dia tidak percaya bahwa Harvey York hanyalah menantu dari rumah ke rumah. Dia merasa bahwa Harvey York pasti memiliki identitas luar biasa lainnya, jika tidak, itu tidak akan terlalu menakutkan. Marcella Zamora juga bingung saat ini, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, tetapi kamu hanya perlu ingat bahwa aku adalah orang yang tidak boleh kamu sakiti. Jika kamu ingin menyentuhku, dan kamu ingin menyentuh wanitaku, kamu mencari kematianmu sendiri. Harvey York berjalan ke Marcella Zamora dan menendangnya pergi. Marcella Zamora berteriak, sangat ketakutan hingga Lina Pena menutup mulutnya. Wow, pada saat ini, beberapa van lagi melaju. Setelah mobil berhenti, pintu terbuka, dan lusinan pria berjas hitam keluar. Pada pandangan pertama, orang-orang galak ini adalah profesional, semuanya pembunuh dan sangat menakutkan. Nak, kamu sudah selesai. Mata Zuazo Jerman berbinar ketika dia melihat kelompok profesional ini. Orang yang baru memulai hanyalah bajingan biasa, dan kekuatan tempurnya adalah sampah. Sekarang kakakku Gao ada di sini, kalian semua tunggu saja untuk mati. Saudara Gao adalah pria yang galak. Jika dia membunuhmu sebentar lagi, dia akan membawamu keluar dari taman bermain dan menguburmu. Aku berjanji tidak ada yang akan mengetahuinya dalam 20 tahun. Zuazo Jerman sangat bersemangat saat ini. Marcella Zamora juga menutupi wajahnya dan berteriak, kamu selesai. Wajah cantik Lina Pena sedikit berubah saat ini. Kakak Gao. Kedengarannya seperti orang gila. Mungkinkah Harvey York benar-benar akan mati? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4221, Saudara Gao. Harvey York mencibir. Dia menyipitkan mata pada pria parubaya yang berjalan keluar dari belakang kerumunan, dan berkata dengan dingin. Sean Gao, pergi dari sini. Zuazo Jerman, Marcella Zamora dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Harvey York, dan kemudian mereka semua mencibir. Sampah dari pintu ke pintu ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Tidakkah dia tahu bahwa pria besar seperti Sean Gao dapat dengan mudah menantangnya? Mungkin Sean Gao tidak ingin membunuhnya.
Tetapi ketika dia mengatakan itu, dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di belakang kerumunan, Sean Gao, yang mengenakan setelan tang dengan untaian manik-manik Buddha di tangannya, dengan wajah centil, terkejut ketika mendengar ini. Bisakah dia tidak mendengar suara Harvey York? Pada saat ini, dia hampir berguling dan berlari. Kemudian dia benar-benar melihat Harvey York. Pada saat ini, Sean Gao hanya merasa matanya gelap, dia hampir pingsan, dan tubuhnya sedikit kehabisan tenaga. Tuan Gao, bajingan ini yang membunuhnya untukku. Zuazo Jerman melompat kegirangan. Presiden Gao, bunuh dia. Marcella Zamora bergema. Orang-orang bisa tidur denganmu. Sean Gao hampir jatuh ketika mendengar ini. Dia melangkah maju dengan gemetar, dadanya terus-menerus naik turun. Melihat ekspresi mengerikan Sean Gao, Zuazo Jerman mengira dia marah, jadi dia juga sangat bersemangat saat ini, dia menunggu untuk melihat bagaimana Harvey York mati. Klep-klep, Sean Gao berjalan tepat di depan Zuazo Jerman, dan pada saat keduanya mendekat dengan wajah malu-malu, dia langsung membuka busurnya dari kiri ke kanan, dan menamparkan keduanya ke tanah. Persetan denganmu, apakah kamu mencoba membunuh Lao Su? Sean Gao menginjak wajah mereka berdua dan berjalan ke Harvey York dengan gemetar, lalu dengan cepat berlutut, Tuan Muda York, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Tuan Muda York, saya menyesal. Mendengar kalimat ini, Zuazo Jerman dan Marcella Zamora sama-sama terkejut. Mulut mereka yang terbuka benar-benar tidak bisa ditutup. Untuk bisa membuat Sean Gao begitu hormat, orang abadi macam apa ini? Ngomong-ngomong, bahkan karakter seperti Santiago Luo menjual wajahnya. Mungkinkah dia benar-benar bukan menantu biasa dari rumah ke rumah? Melihat adegan ini, Lina Pena juga merasa kepalanya bergemuruh, dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya sama sekali. Mereka akan membunuhku. Mereka akan menguburku di taman bermain. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya, tersenyum sedikit. Dan kamu, Sean Gao, juga membawa orang-orang yang ingin membantu Zhou dan menguburku. Setelah mengatakan ini, Harvey York melangkah maju dan menepuk pipi kanan Sean Gao. Kamu pandai melakukannya. Sean Gao segera menangis, Tuan Muda York, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Zuazo Jerman adalah kerabat jauh saya, dan hari ini dia menelepon kakek untuk memberitahu nenek, berharap saya bisa membantunya menanganinya. Orang dengan mata, aku melihat ke jalan, jadi aku datang untuk melihat dan bersenang-senang. Aku benar-benar tidak menyangka akan melawanmu. Lagi pula, Harvey York tidak hanya menyebut Daniel Oval saudara dan saudari, tetapi juga membunuh saudara dan saudari John Sing, dan Harvey York lah yang memiliki keputusan akhir apakah dia akan berakhir di masa depan. Bahkan jika dia berani, dia tidak akan berani menantang Harvey York. Harvey York berkata dengan ringan, jika itu orang lain, kamu akan membantu membunuh mereka dan mengubur mereka di taman bermain. Sean Gao langsung berkeringat, Tuan Muda York, aku. Krek, Harvey York menamparkan wajah Sean Gao dengan backhand. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4222, menindas pria dan wanita tidak bisa diubahkan. Harvey York menamparkan lagi dengan ekspresi dingin. Pipi Sean Gao merah dan bengkak, dan pada saat ini dia terus melambaikan tangannya, aku salah, aku benar-benar salah. Tuan Muda York, saya tidak akan pernah berani lagi. Retakan, Harvey York melakukan pukulan backhand lagi. Lain kali aku melihatmu melakukan sesuatu yang salah, aku akan menghapusmu sepenuhnya. Sean Gao menghela napas lega, merasa bahwa dia melihat lapisan perak, dia mengangguk dengan panik, mengerti. Harvey York mengambilnya kembali dengan tangan kanannya, dia menyekanya dengan tisu basah dan berkata dengan ringan, ingat kata-katamu, tidak akan ada waktu berikutnya. Lina Pena tercengang melihat pemandangan konyol ini. Marcella Zamora dan Zuazo Jerman juga terkejut, dan kepala mereka bergemuruh. Ini adalah orang bijak dari Evergreen Capital. Bagaimana dia bisa begitu pengecut di depan Harvey York dan diajari olehnya untuk menjadi sama dengan cucunya? Mereka tidak bisa menerima adegan ini sama sekali. Dimengerti, apa yang diajarkan Tuan Muda York? Aku ingat. Sean Gao terus menganggukkan kepalanya dan menghela nafas dalam, merasa bahwa dia telah selamat dari bencana ini. Kamu bisa menangani hal-hal lain sendiri. Harvey York menjatuhkan kata-kata ini, berbalik dan pergi, menarik Mandy Zimmer ke dalam Porsche. Bajingan, siapa kamu bajingan? Melihat Harvey York pergi, Zuazo Jerman bersandar pada kruk dan menatap Porsche yang jauh, wajahnya penuh dendam. Aku tidak percaya lagi. Aku telah berkultivasi di Jinling selama bertahun-tahun, dan aku masih tidak bisa membunuh menantu laki-laki yang datang ke pintu. Tunggu aku. Ketika cedera saya sembuh, saya akan pergi ke Manuel Quesada untuk meminjam seseorang. Pinjam beberapa tuan yang tidak sia-sia. Saya tidak percaya bahwa di depan tanah suci seni bela diri, masih ada orang yang bisa sombong. Juga dengan wanita itu, jika aku tidak mendapatkannya selama sebulan, aku akan menyesali diriku sendiri. Aku ingin bajingan itu berlutut di samping dan menonton. Zuazo Jerman menggertakkan giginya untuk melampiaskan amarahnya, dan juga tidak puas dengan Sean Gao. Anda juga seorang bos, dengan status yang baik dan latar belakang yang kuat. Hasil dari itu,
Setelah dia datang, dia dipukuli menjadi cucu dengan beberapa tamparan. Memalukan, Harvey York adalah menantu dari rumah ke rumah, kemana dia bisa pergi. Apa yang ditakuti Sean Gao? Zuazo Jerman merasa bahwa bukan karena Harvey York terlalu bagus, tetapi Sean Gao terlalu tidak berguna. Dengan dukungan Manuel Quesada dari desa Tianmen Barat Daya, dia memandang rendah klan Jinling, keluarga papan atas, dan keluarga tersembunyi pada saat ini. Ketika Marcela Zamora mendengar ini, dia penuh antisipasi dan kegembiraan saat ini, bicaralah dengan Manuel Quesada dan beri saya kesempatan. Aku tidak akan menamparkan wajah bajingan Harvey York, aku tidak akan berhenti menjadi manusia. 2. Sean Gao, yang telah mendengarkan di samping, menghela nafas pada saat ini. Saya tahu bahwa Anda sangat membenci Tuan Muda York. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan, Tuan Muda York adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Itu juga seseorang yang saya, Sean Gao, harus perlakukan dengan hormat. Saya tidak bisa meyakinkan Anda karena saya memiliki kepercayaan diri yang terbatas, jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk diam selamanya. Jangan membenciku, dan jangan membenci Tuan Muda York. Jika kamu ingin membenci, bencilah penglihatanmu sendiri. Suara itu jatuh, dan Sean Gao melambaikan tangannya. Segera, beberapa pria berjas muncul, dan sebuah karung diletakkan langsung di kepala Zuazo Jerman dan Marcela Zamora. Zuazo Jerman tercengang. Detik berikutnya, dia meraung histeris. Gao, saudara Gao, saya salah, saya benar-benar salah. Beri aku kesempatan, tolong, beri aku kesempatan. Marcela Zamora sangat ketakutan sehingga dia gemetaran, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan. Berjuang. Aku memberimu kesempatan, siapa yang memberiku kesempatan? Jika kamu begitu keras kepala, jika kamu memberimu kesempatan, itu akan menyakitiku. Sean Gao menghela nafas, menyalakan sebatang rokok, menarik napas, dan berbalik. Pergi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4223 Masalah pinjaman perusahaan Mandy Zimmer terpecahkan, perusahaan dapat berjalan dengan lancar, dia terlalu sibuk untuk bertemu siapapun sepanjang hari. Cynthia Zimmer mengambil permainan lain dan berlari ke Mordu untuk menembak dengan penuh semangat. Bahkan Bitor Zuazo dan istrinya tidak banyak muncul karena mereka ditampar wajah satu demi satu. Villa keluarga Zimmer, yang awalnya ramai, tiba-tiba menjadi sangat sepi. Harvey York tidak terburu-buru untuk menemukan toko, tetapi bersiap untuk istirahat selama beberapa hari. Lagi pula, beberapa hal tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Terutama ketika dia adalah seorang ahli Feng Shui, tujuannya adalah untuk memimpin Teola panjang umur. Karena itu, dia berencana menunggu sampai Alexa Joyner siap untuk mengobrol dengan baik. Hanya saja Alexa Joyner tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya akhir-akhir ini, jadi Harvey York tidak banyak bicara. Suatu sore setelah Harvey York beristirahat selama 2 hari, Daniel Oval menelepon melalui telepon, dan nadanya masih sopan, Tuan Muda York, selamat siang. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk mengobrol sekarang. Harvey York berkata ringan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saja. Daniel Oval tersenyum canggung, tetapi dia tidak menyembunyikannya, tetapi berbisik, Tuan Muda York, Anda harus tahu bahwa saya juga setengah dari desa Tianmen Barat Daya. Jadi, setelah Anda menyerahkan saudara dan saudari John Xing ke Sean Gao, saya membawa mereka kembali atas inisiatif saya sendiri, dan mengirim mereka kembali ke gerbang gunung setelah diinterogasi. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Harvey York mengangguk dan berkata, aku mengerti. Daniel Oval melanjutkan, selain itu, sebelum saudara dan saudari John Xing pergi, saya menyiksa mereka dan mendapat berita. Itu sebabnya geng kerangka datang ke Jinling kali ini, dan mereka hanya melewati jalan melawan Anda dan Sean Gao. Orang yang benar-benar ingin mereka tangani adalah Alexa Joyner. Harvey York mengerutkan kening, mengapa? Alexa Joyner adalah wanita tertua dari keluarga Jinling Jonir, anggota klan kuno. Jika mereka menyusahkannya, bukankah mereka takut akan balas dendam? Siapa yang tahu? Apa? Daniel Oval menghela nafas. Ngomong-ngomong, seseorang menyewa skeleton gang dan meminta mereka untuk datang ke Jinling dan menyelesaikan Alexa Joyner dengan segala cara. Hanya saja pada malam mereka datang, mereka baru mengetahui tentang penangkapan Ibu Damian Gao dan putranya. Jadi, John Xing mengambil Xiomara Xing, meluangkan waktu untuk menyelamatkan orang, dan siap untuk membersihkanmu lagi. Hanya saja John Xing juga karakter yang kejam, tetapi dia bertemu dengan seorang master sepertimu, Master York. Hasilnya luar biasa. Kamu tahu, kata Daniel Oval sambil menyanjung, John Xing dianggap sebagai master di antara para pengkhianat di desa Tianmen Barat Daya. Tanpa diduga, setelah bertemu Harvey York, dia dibersihkan setelah dibagi 3 dan 5, kekuatan Harvey York bisa dibayangkan, geng tengkorak. Harvey York mengabaikan sanjungan Daniel Oval, tetapi berpikir sejenak dan berkata, artinya, ada banyak orang selain John Xing dan saudara perempuannya. Benar, Daniel Oval berkata pelan. Suara, menurut informasi yang saya terima, yang disebut geng tengkorak adalah geng yang terdiri dari sekelompok pemberontak dari tempat-tempat suci seni bela diri utama.
Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang di dunia, mereka tidak memperhatikan dengan aturan dunia. Mereka tidak hanya suka memperlakukan orang biasa. Orang-orang mulai, dan tidak ada dasar untuk melakukan sesuatu, dan mereka akan membunuh seluruh keluarga kapan saja. Selama bertahun-tahun, aliansi seni bela diri utama telah mengejar dan membunuh mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa mereka kuat dan suka bersembunyi di antara orang-orang biasa, jadi sangat mudah untuk menangkap mereka semua sekaligus. Karena mereka datang untuk berurusan dengan Alexa Joyner kali ini, saya pikir mungkin dengan kekuatan keluarga Jinling Jonir, mereka bisa menderita serius. Kerugian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4224, kamu tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda York, mereka pasti tidak akan tahu bahwa kamulah yang mengambil tindakan dan merawat John Sing. Hubungannya denganmu. Paling-paling, mereka akan menemukan masalah dengan Sean Gao. Daniel Oval memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Sejak kecelakaan itu terjadi, Sean Gao telah dilindungi oleh ratusan orang di sekitarnya. Semuanya pria berjas. Sulit untuk mengalami kecelakaan. Harvey York mengabaikan masalah ini, tetapi memikirkannya dan berkata, kamu tahu ini. Di mana orang-orang yang disebut skeleton gang bersembunyi? Di mana mereka? Daniel Oval tertegun sejenak, lalu tampak terkejut. Tuan Muda York, apakah Anda akan membunuh mereka? Harvey York tampak tenang dan tidak berbicara. Dia curiga bahwa orang-orang dari skeleton gang akan berurusan dengan Alexa Joyner, dan bahwa 80% dari mereka ada hubungannya dengan Hall of Longevity. Jadi dia siap untuk mengambil tindakan, mengubah pasif menjadi aktif. Jika masalah itu melibatkan aula panjang umur, dia tidak keberatan menghancurkan geng tengkorak, sekali dan untuk selamanya. Tuan Muda York, geng kerangka telah dapat hidup bebas selama bertahun-tahun. Selain ketidakefektifan aliansi militer besar dalam menekan bandit, ada alasan lain untuk kekuatan mereka. Terutama pemimpin geng mereka, tengkorak berwajah putih, dikenal sangat dekat dengan dewa perang, yang menakutkan. Tak tertandingi, Daniel Oval dengan cepat menasihati Harvey York pada saat ini. Selain itu, kerangka berwajah putih tidak pernah memperhatikan aturan sungai dan danau. Untuk menang, dia melakukan semua yang dia bisa. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mengganggu mereka, mudah untuk terbalik di selokan. Bukannya saya tidak percaya kemampuan Anda Tuan Muda York. Hanya saja kita porselen, jadi mengapa repot-repot dengan panci kuali? Kamu bisa menunggu dan menonton pertunjukan dengan tenang. Geng skeleton ingin berurusan dengan Alexa Joyner, itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Meskipun Alexa Joyner hanya kelas wanita, dia dikenal sebagai peri cili. Juga, dia bisa berada di Jinling. Fakta bahwa klan kuno seperti keluarga Jonir berada di posisi teratas itu sendiri menunjukkan bahwa metodenya sangat bagus. Yang paling penting adalah bahwa selama bertahun-tahun, ada banyak pria yang ingin mendapatkannya, tetapi setiap orang dari mereka berkecil hati, dan beberapa dari mereka berasal dari keluarga papan atas, tokoh hebat di tanah suci seni bela diri. Dari titik ini, Alexa Joyner menjadi semakin menakutkan. Saya mengaku telah membaca banyak orang, tapi saya benar-benar tidak bisa melihat melalui Alexa Joyner. Ngomong-ngomong, Tuan Muda York, saya tahu Anda dan Alexa Joyner saling mengenal, tetapi ketika Anda bergaul dengannya, Anda sebaiknya sedikit waspada. Kali ini, ayo tonton pertunjukannya. Karena geng kerangka, ada kemungkinan besar ngengat akan terbang ke dalam api. Daniel Oval mengatakan begitu banyak dalam satu napas. Juga khawatir. Dia takut Harvey York benar-benar tidak bisa menebaknya. Keluar dari kesulitan pergi ke skeleton gang. Pada saat itu, apakah dia akan mengambil tindakan atau tidak? Harvey York tidak bisa saya membayangkan Alexa Joyner, yang tampak halus, cantik, dan lembut seperti air, akan benar-benar membuat bos Tao seperti Daniel Oval merasa hampa. Dengan itu, tidak mudah bagi geng tengkorak untuk menghadapinya seperti yang dia bayangkan. Hanya saja Daniel Oval pun tahu bahwa kekuatan Alexa Joyner sangat mengerikan, bisakah skeleton gang tahu? Jika mereka berani mengambil tugas, kemungkinan besar mereka akan memiliki peluang untuk menang. Bagaimanapun, perampok dari Jiangyang seperti itu mengutamakan keselamatan. Mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak mereka yakini. Jadi setelah menutup telepon, Harvey York segera menelepon Alexa Joyner, siap mengingatkan Alexa Joyner. Panggilan itu terhubung dengan cepat, dan suara Alexa Joyner datang dari sisi yang berlawanan. Harvey York, mengapa Anda bebas menelepon saya? Apakah mungkin, kamu merindukanku? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4225 mendengar ini, Harvey York tersenyum dan berkata, saya tidak berani memikirkan Anda, Nona Joyner, bagaimana jika pelamar Anda tahu dan membunuh saya? Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner tampaknya sedikit terkejut kebencian. Saya mendengar bahwa Anda sangat merindukan Daniela Joyner sebagai seorang gadis kecil, dan Anda akan membantunya memecahkan masalah pada hari berikutnya. Kulit kepala Harvey York tergelitik dengan kebencian, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, di mana Anda sekarang? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Saya kebetulan melewati Gunung Ungu.
Alexa Joyner tersenyum. Hari ini saya pergi ke kota tua untuk mencari tempat di mana Anda bisa membuka paviliun matahari Feng Shui, dan sebaiknya yang terlihat seperti tebing. Namun, keberuntunganmu sangat bagus, aku menemukannya. Tempat yang cocok, ayo pergi dan lihat besok. Jika menurutmu tidak apa-apa, kami akan meletakkan tempat itu. Tidak perlu dekorasi, aku akan pergi ke Daniela Joyner untuk membeli beberapa barang antik atau sesuatu untuk dipajang. Kau York sang master bisa memulai debutnya. Omong-omong, Alexa Joyner terkikik, jelas berpikir itu sangat menarik. Mengenai karakter Alexa Joyner yang tidak terduga dan eksentrik, Harvey York terdiam, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Oke, jangan bicara omong kosong untuk saat ini. Aku baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang dari Skeleton Gang akan berurusan denganmu, di belakang mereka. Aku menyimpulkan bahwa itu mungkin organisasi yang ingin kita lawan bersama. Jadi kamu harus hati-hati. Aku tidak ingin rekan seperjuanganku yang pertama menghilang seperti ini. Alexa Joyner tampak sedikit terkejut. Skull Gang, deal with me. Tanda tanya petik 2. Bukankah mereka datang untuk menyusahkanmu dan Sean Gao? Selain itu, Skeleton Gang memiliki hubungan dengan organisasi itu. Aku tidak tahu tentang ini, tetapi kamu telah diserang di pesawat sebelumnya, jadi kali ini kamu harus berhati-hati. Lagi pula, berhati-hatilah untuk mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Pencuri mencuri, tapi aku takut pencuri akan merindukanmu. Harvey York mengingatkan. Mendengar apa yang terjadi di pesawat, Alexa Joyner terdiam sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, sepertinya aku ceroboh, berpikir bahwa ketika aku kembali ke Jinling, beberapa orang tidak akan berani menyerangku. Tapi aku tidak menyangka, bahkan di Jinling, mereka sangat berani. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan menangani beberapa karakter kecil. Bagaimanapun, saya disebut peri cili. Harvey York menginstruksikan, pastikan untuk membawa beberapa orang lagi. Di sisiku. Jangan khawatir, aku sudah meminta sepupuku untuk datang. Dia adalah salah satu persembahan keluarga Jinling Jonir kami. Dia sangat kuat. Dia. Alexa Joyner belum menyelesaikan kata-katanya. Dan mendengar suara ledakan keras dari seberang telepon. Kemudian terdengar suara senjata api dan suara anak panah hujan. Lalu terdengar teriakan. Alexa, ada apa? Tanda tanya petik 2. Harvey York gugup untuk beberapa saat. Apa yang terjadi? Tidak ada jawaban dari seberang, tetapi telepon langsung ditutup. Harvey York dengan cepat memutar nomor beberapa kali, tetapi setiap kali nomor yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Terhubung. Jelas, sinyal di sana diblokir. Harvey York dengan cepat bergegas keluar dari villa, hanya untuk menemukan bahwa mobil Mandy Zimmer belum diperbaiki, dan Porsche-nya sendiri dikendarai oleh Mandy Zimmer. Harvey York hanya bisa bergegas ke gerbang area villa, dan akhirnya menghentikan sebuah mobil. Tuan, Gunung Ungu, cepatlah segera. Sopir taksi yang berhenti awalnya mendengar kata Gunung Ungu, dan sedikit terkejut, lalu dia menginjak pedal gas dan melarikan diri, seperti tikus mendengar bahwa dia akan pergi ke sarang kucing. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.